Bab 161, Tempat Rahasia Wendy. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. William mendesah untuk kesekian kalinya sambil menatap keluar jendela kamar asramanya. Kenneth, yang duduk di atas tempat tidurnya, mengerutkan kening saat mengamati anak laki-laki yang mendesah itu, yang tampaknya sedang merasa patah hati. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kantor dekan? Pikir Kenneth, apakah itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi di dalam ruang bawah tanah? Kenneth sangat penasaran, tetapi dia juga menghormati privasi William. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengingatkan anak laki-laki yang mendesah itu bahwa sudah hampir waktunya makan malam. "Will, ayo makan malam," kata Kenneth sambil menepuk bahu William. William hanya menganggukkan kepalanya dan berdiri dari kursinya. Ella memutuskan untuk tetap di dalam kamar karena dia sudah makan. Saat keduanya berjalan menuju ruang makan, William merasakan tatapan tajam diarahkan ke arahnya. Ketika William menoleh untuk melihat siapa orang itu, dia melihat Spencer melotot padanya dari belakang punggungnya. Jika William tidak mendengar cerita Celine, dia mungkin sudah memikirkan rencana tentang cara membuat Spencer menderita. Namun, saat ini, dia sedang tidak ingin berurusan dengannya. Tanpa sadar dia menyentuh kerah di lehernya dan tersentak. Kerah yang kau kenakan di lehermu saat ini diwarnai dengan air mata, darah, dan penderitaannya sendiri. Suara Simon bergema di dalam kepala William. Saat William terus berjalan ke tujuan mereka, gambaran lain muncul di dalam kepalanya. Saat itulah Celine hendak memasang kerah di lehernya dan William terbaring di lantai, lumpuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tetap saja, bukankah ini tidak adil? William mencoba menggunakan akal sehat. Sejak kapan hidup menjadi adil? Tanya Celine. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia melihat ke bawah ke arah anak laki-laki di lantai. Will kecil, kau tidak tahu apa itu keadilan. Hidup tidak pernah adil. Ada orang yang harus mengemis untuk hidup, dan ada orang yang terlahir dengan sendok perak di mulut mereka. Keduanya adalah manusia, tetapi keadaan mereka seperti surga dan bumi. William, satu-satunya yang berhak memutuskan apa yang adil atau tidak, adalah orang yang memiliki tinju yang lebih besar. Tangan Celine yang lembut dan halus membelai pipi William. Saat ini, aku memiliki tinju yang lebih besar. Karena aku lebih kuat darimu, aku bisa menggertakmu. Ini adalah hukum orang kuat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Celeste, William menggumamkan nama saudara kembar Celine. Orang yang disukai oleh ras elf, dan dihujani oleh cinta dan kasih sayang mereka. Keduanya adalah manusia, tetapi keadaan mereka seperti surga dan bumi. William akhirnya mengerti ocehan Celine yang penuh kebencian hari itu. Dia menatap William, seolah-olah dia sedang melihat dirinya yang berusia 8 tahun. Karena ras elf lebih kuat darinya, mereka bisa menggertaknya. Itulah hukum orang kuat. Anak laki-laki berambut merah itu mendesah dan memikirkan hari-hari pelatihannya. Hal ini terus berlanjut hingga ia dan Kenneth melewati pintu ruang makan. William duduk di meja makannya yang biasa dan mulai makan. Namun, entah mengapa, makanan yang biasanya terasa lezat, menjadi hambar dan hampir tidak berasa. Meski begitu, William memaksakan diri untuk makan. Karena ia tahu bahwa ia tidak akan dapat berpikir jernih dengan perut yang lapar. Ia mengunyah makanannya dengan benar dan memakan 2 porsi sayuran. Ketika ia merasa sudah setengah kenyang, ia minta diri dan meninggalkan ruang makan untuk berjalan-jalan di luar gedung divisi bela diri. William berjalan tanpa tujuan dalam pikirannya. Pikirannya disibukkan dengan banyak hal, dan kakinya bergerak sesuka hati. Saat ia berjalan tanpa tujuan, sepasang tangan lembut tiba-tiba menutupi matanya dari belakang. Coba tebak, sebuah suara menggoda berbisik di telinganya. "Gadis tercantik di Royal Academy," jawab William. "Karena kau sudah tahu siapa aku tidak perlu melakukan ini." Gadis itu tergagap sambil menyingkirkan tangan yang menutupi mata William. Anak laki-laki berambut merah itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeringai ketika mendengar suara gagap yang familiar di belakangnya. Ia kemudian menoleh untuk melihat wanita muda cantik yang hanya setengah kepala lebih pendek darinya. "Tuan William, apa yang kau lakukan di dalam divisi sihir?" tanya Wendy. William berkedip dan mengamati sekelilingnya. Ia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dikenalnya. Jika apa yang dikatakan Wendy benar, maka ia entah bagaimana berhasil melewati para penjaga yang menjaga gerbang divisi sihir.
Yang tidak diketahui William adalah bahwa ST secara khusus telah memerintahkan para penjaga untuk mengizinkan William dan Kenneth memasuki tempat kelas divisi sihir. Ketika para penjaga melihat William berjalan menuju kelas divisi sihir, mereka mengira bahwa ia memiliki janji dengan ST, jadi mereka tidak menghalanginya masuk. Wendy memperhatikan half-elf yang kebingungan itu dan senyum nakal muncul di bibirnya. "Apakah Sir William datang untuk memeriksa keadaanku?" tanya Wendy. Ia berharap itulah alasan kedatangannya. "Jangan khawatir, aku sehat-sehat saja. Para pendeta di ruang perawatan sudah menyembuhkan luka memar kecil yang kuterima dari penjara bawah tanah." "Begitu ya?" kata William sambil tersenyum kaku. "Aku senang kau baik-baik saja." Wendy menundukkan pandangannya saat rona merah mulai muncul di wajahnya. Keduanya tidak menyadari bahwa beberapa orang berkumpul di sekitar mereka. Mereka mengenali siapa William karena mereka telah melihat penampilannya selama tukar petunjuk di Coliseum. Beberapa gadis bahkan berinisiatif untuk menyambutnya, yang membuat suasana menjadi sangat hidup. "Kepala Prefek, apakah Anda datang ke sini untuk mengunjungi saya?" "Duh, buat apa dia mengunjungimu?" "Kepala sekolah William datang ke sini untuk mengunjungiku." "Benar kan, Sir William?" Kedua gadis itu menatap William dengan tatapan terpesona, yang membuat Wendy merasa kesal. "Sebenarnya, aku datang ke sini untuk mengunjungi Wendy," kata William sambil memegang tangan Wendy. "Kami berdua berencana untuk bertukar petunjuk dan saling belajar." "Benar kan, Wendy?" Ya, Wendy tergagap. "Sir William ingin memberiku pelajaran privat dan melatih tubuhku, maksudku, mengajariku beberapa teknik untuk menyempurnakan kekuatan sihirku." "Tidak adil, itu tidak adil, Sir William. Tolong, latih kami juga. Kami bisa melakukannya di kamarku jika kau mau." "Maaf, tapi tanganku sudah penuh dengan Wendy." William meminta maaf sambil mencoba melepaskan tangannya dari kedua gadis yang mencengkeram lengannya. "Au, jika kau bosan mengajari Wendy, jangan ragu untuk menemui kami." Sebelum William dan para gadis dapat berinteraksi lebih jauh, Wendy memutuskan untuk menyeret half-elf yang populer itu menjauh dari tempat kejadian. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa tidak nyaman ketika kedua gadis cantik itu mencoba menempel pada William. Di sisi lain, William sangat berterima kasih atas tindakan Wendy. Dia tidak tahu bahwa dia telah memasuki area divisi lain tanpa izin dan ingin menjauh dari kerumunan. Wendy membawa William ke taman belakang divisi sihir. Tidak banyak orang yang datang ke sini pada malam hari, jadi mereka aman dari mata-mata publik yang mengintip. Wanita muda itu membawa William ke tempat rahasianya di taman. Itu adalah tempat yang dapat diakses dengan menggerakkan tangan patung yang menghalangi jalan masuknya. Keduanya berjalan selama beberapa menit setelah mereka memasuki lorong rahasia. William tidak tahu kemana Wendy membawanya, tetapi dia dapat mengatakan bahwa wanita muda itu tidak memiliki niat jahat. Tidak lama kemudian, keduanya muncul dari lorong. Mata anak laki-laki berambut merah itu membelalak ketika dia melihat pemandangan di depannya. William melihat pemandangan yang menakjubkan. Alih-alih lautan bunga, ia melihat danau yang tenang dengan aurora borealis yang mengambang di atas permukaannya. Beberapa kupu-kupu kristal berterbangan di atas permukaan danau saat sayap mereka memantulkan warna-warna berbeda yang melewati air yang bening. Jika William harus menggambarkan tempat ini dalam satu kata, kata itu pasti surrealis. Senyum manis muncul di wajah Wendy saat melihat reaksi William. Ia menemukan tempat ini secara tidak sengaja, dan tidak ada orang lain yang tahu tentang rahasia ini. William adalah orang pertama yang ia bawa ke tempat ini dan melihat ekspresi kagum William membuat jantung gadis itu berdebar kencang. Suara gemericik air terdengar saat William berenang di danau. Airnya begitu jernih dan bersih, sehingga William dapat melihat kristal-kristal berwarna-warni yang bersinar di dasarnya. Meskipun airnya agak dingin, William tidak mempermasalahkannya. Ia perlu mendinginkan diri karena pikiran-pikiran yang berputar di dalam kepalanya membuatnya sakit kepala. Setelah berenang bebas selama 15 menit, ia merilekskan tubuhnya dan membiarkan dirinya mengapung di permukaan air. Ini adalah pertama kalinya ia merasa begitu rileks dan damai setelah ia memasuki Akademi Kerajaan Helan. Anak laki-laki berambut merah itu merasa begitu nyaman hingga ia tertidur saat mengapung di atas air. Wendy, yang sedang menatapnya dari tepi danau, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat kejadian ini. Ia membawa William ke tempat rahasianya, agar ia dapat menghabiskan waktu berkualitas dengannya. Namun, anak laki-laki itu lebih tertarik berenang di air daripada berbicara dengan seorang gadis cantik,
seperti dirinya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang tidur sambil mengapung di danau, gumam Wendy tak percaya. Oh, tidak, dia mungkin tidak sengaja tenggelam jika aku tidak melakukan sesuatu. Wendy bimbang. Di satu sisi, dia tidak ingin mengganggu tidur William, di sisi lain, dia khawatir idolanya akan tenggelam jika dia membiarkan keadaan terus berlanjut seperti itu. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menggunakan kemampuan keduanya. Wendy melambaikan tangannya dengan ringan, dan air di sekitar William beriak. Tak lama kemudian, half-elf itu perlahan, tetapi pasti, diseret ke tepi pantai. Wendy adalah penyihir dengan afinitas ganda. Keahlian terkuatnya adalah memanipulasi logam, dan yang lainnya adalah mengendalikan angin. Ironisnya, afinitas anginnya hanya memungkinkannya untuk menggunakan sihir hingga lingkaran pertama. Yang paling bisa dia lakukan adalah membuat bila angin dan memanipulasi angin untuk melakukan tugas-tugas sederhana, seperti membawa half-elf yang tampan, yang setengah telanjang, kembali ke pantai. Tubuh William cukup ramping dan kencang untuk usianya. Dia tidak memiliki otot yang berotot, tetapi tubuhnya mengeluarkan kekuatan dan tenaga. Orang bahkan bisa melihat garis perutnya saat dia melayang 1 meter jauhnya dari Wendy. Untungnya, anak laki-laki itu masih mengenakan celana, atau Wendy mungkin pingsan karena malu. Melihat idolanya itu sudah aman, Wendy memutuskan untuk meletakkan selimut di tempat duduknya dan menunggu William bangun dari tidurnya. 1 jam berlalu, dan tak lama kemudian, William akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang ia sadari adalah sedikit rasa sakit di bahu kirinya. Ketika ia menoleh ke samping untuk melihat apa yang menyebabkan rasa tidak nyaman itu, hal pertama yang ia lihat adalah sehelai rambut pirang. Ia masih setengah tertidur, jadi butuh beberapa saat baginya untuk menyadari apa itu. Wendy berbaring di sampingnya dan tangannya berpegangan pada lengannya. Ia tidur nyenyak dan senyum mengembang di wajahnya yang sedang tidur. Tubuh William langsung menegang saat melihat pemandangan ini. Semua rasa kantuknya tersapu oleh rasa takut saat ia buru-buru memeriksa tubuhnya. "Celanaku masih terpasang," pikir William sambil melihat tubuhnya. Ia kemudian melihat Wendy. Dia masih mengenakan pakaiannya. Itu artinya tidak terjadi apa-apa. Anak laki-laki berambut merah itu menepuk dadanya dengan tangan kanannya dengan lega. Hal terakhir yang diingatnya adalah berenang di danau dan merasa nyaman dan damai. Ia juga ingat bahwa ia merasa mengantuk saat mengapung di atas air. Gembala itu tidak mengingat apapun setelah saat itu, jadi ia berasumsi bahwa Wendy memutuskan untuk membawanya kembali ke pantai demi keselamatannya sendiri. "Aku ceroboh," pikir William sambil melihat wanita tak berdaya di sampingnya. Wendy baru berusia 15 tahun, namun tubuhnya berkembang di tempat yang tepat. Jika bukan karena fakta bahwa William telah berada di dekat tuannya yang cantik, Celine, selama 4 tahun, ia mungkin sudah melirik putri tidur di sampingnya. William mendesah sambil mengomel pada Wendy dalam hatinya. Gadis itu begitu percaya pada orang lain hingga William khawatir akan keselamatannya. Jika itu anak laki-laki lain, bukan William, Wendy mungkin sudah menderita kerugian karena kecerobohannya. Lebih baik aku ingatkan dia untuk tidak terlalu percaya pada orang lain, terutama lawan jenis, pikir William sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia kemudian dengan lembut menyingkirkan tangan lembut yang memegang lengannya, sehingga dia bisa mengenakan pakaian yang pantas. Wendy mengerutkan kening, saat dia kehilangan kontak dengan lengan William, tetapi matanya tetap tertutup dan napasnya teratur. Tepat pada saat William selesai mengenakan pakaiannya, Wendy mulai bergerak. Gadis pirang cantik itu mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya dengan linglung. William tersenyum dan berjongkok untuk menatap matanya. "Selamat pagi, putri tidur." "Selamat pagi, Tuan William." Wendy menguap lalu mengangkat tangannya untuk melakukan peregangan ringan. Dia sedang melakukan peregangan ketika dia menyadari sesuatu yang penting. Kepala sekolah prefek. Wendy tergagap saat dia bergegas berdiri. Akibat perbuatannya, kakinya lemas dan membuatnya terjatuh ke belakang. Untungnya, William selangkah lebih cepat dan menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. "Maaf, salahku." William meminta maaf. "Apa aku membuatmu takut?" Tidak, aku hanya terkejut, Sir William," jawab Wendy sambil meletakkan tangannya di dada untuk menenangkan jantungnya yang berdetak kencang di dalam tubuhnya. "Bisakah kau berdiri?" tanya William. Tidak," jawab Wendy. "Kakiku masih terasa lemah dan gemetar. Tidak ada cara lain. Kita duduk dulu." "Oke."
Ketika mereka berdua sudah duduk dengan benar, William mengucapkan terima kasih kepada Wendy karena telah membawanya kembali ke pantai. Ia juga mengakui bahwa ia telah melakukan sesuatu yang bodoh dan memujinya karena telah bertindak cepat. Wendy mendengarkan rasa terima kasih dan pujian William sambil tersenyum. Ia berhasil menenangkan diri dan memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengenal half-elf misterius yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tuan William, dapatkah Anda menceritakan lebih banyak tentang diri Anda? Tanya Wendy. Apakah Anda benar-benar seorang penggembala? Apa nama kota asal Anda? Apakah Anda memiliki saudara laki-laki dan perempuan? Apakah Anda sudah memiliki kekasih? Wendy mengajukan serangkaian pertanyaan. Ia bahkan menambahkan pertanyaan yang paling ingin ia tanyakan di bagian akhir. William mengatur pikirannya, sambil mempersiapkan jawaban atas pertanyaan Wendy. Ia telah menyadari bahwa Wendy sangat berbeda dari kakaknya, Spencer. Spencer adalah seseorang yang tenang dan kalem, dan sebagian besar pikirannya terkubur di dalam dadanya. Ia sering kali menunjukkan wajah tenang dan hanya bereaksi ketika ia berhadapan dengan Drake atau apapun yang berhubungan dengan saudara kembarnya. Di sisi lain, Wendy adalah orang yang sangat lugas. Dia menunjukkan emosinya di wajahnya dan sangat mudah untuk membaca apa yang sedang dipikirkannya. Meskipun begitu, William tidak membenci orang seperti ini. Dia menatap mata biru cerah Wendy yang dipenuhi dengan antisipasi dan sedikit kecemasan. Alih-alih menjawab pertanyaannya, William mulai bercerita tentang kampung halamannya, Lon. Saya tumbuh di kota Lon yang terletak di ujung terjauh bagian barat kerajaan Helan, kata William sambil tersenyum. Kehidupan di sana kasar yang sangat khas bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Meskipun begitu, itu adalah tempat yang sangat saya sayangi. William berhenti sejenak sambil melihat aurora yang menari-nari di atas danau. Sepanjang masa kecil saya selalu berada di bawah asuhan Mama Ella, Bibi Anna, Paman Mordred, Kakek James, dan Bibi Helen. Ayah saya, ini rumit, dan ibu saya berada di tempat yang jauh. William tidak tahu mengapa dia menceritakan hal-hal ini kepada Wendy. Seolah-olah dia sedang melampiaskan dan membiarkan perasaan yang telah terpendam di dalam dadanya muncul ke permukaan. Ketika aku berusia 1 tahun, kakekku James menulis surat kepada temannya dan memutuskan untuk menjadi mak comblang, kata William dengan nada tak berdaya. Anehnya, temannya menyetujui lamarannya dan menjodohkan cucunya, yang setahun lebih tua, denganku. Wendy tiba-tiba merasakan sakit di dadanya saat tangannya tanpa sadar mengepal. William tidak melihat ini, karena dia tidak perlu melihatnya. Wanita muda yang duduk di sebelahnya adalah orang yang lugas yang menunjukkan perasaannya di wajahnya. William adalah seorang yang sangat romantis di masa lalunya. Dia tidak mau mengambil risiko, dan memiliki keberanian untuk mengejar cintanya sampai semuanya terlambat. Karena itu, dia peka terhadap perasaan orang lain sampai batas tertentu dalam hal cinta. Cukup mudah baginya untuk menyadari bahwa gadis muda itu tampaknya telah jatuh cinta padanya, tetapi William adalah seseorang yang telah menjalani 2 kehidupan. Dia masih belum bisa melupakan cinta pertamanya, Belle, dan perasaan bersalah terhadap tuannya mencegahnya untuk menganggap serius perasaan Wendy kepadanya, waktu berlalu, saat aku menjalani kehidupan sebagai seorang penggembala. Meskipun aku sangat menyukai domba, aku lebih suka ditemani kambing, William melanjutkan kisahnya. Tentu saja, ini karena aku dibesarkan oleh seekor kambing, jadi aku lebih condong ke kambing dibandingkan dengan hewan lain yang kami pelihara. Lalu terjadilah, ketika aku berusia 10 tahun, tunanganku, bersama ibunya, dan guru mengunjungi Lon untuk menemuiku. Tunanganku sangat manis. Dia seperti peri kecil yang keluar dari buku bergambar untuk menyebarkan kebahagiaan ke seluruh dunia. Sayangnya, kunjungannya tidak menyenangkan. William mendengus sambil mengambil kerikil di sampingnya dan melemparkannya ke danau. Permukaan danau beriak saat kerikil itu tenggelam ke dasarnya. Tak lama kemudian, danau menjadi tenang kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat William tenggelam dalam pikirannya, Wendy memutuskan untuk menunggunya melanjutkan ceritanya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang tunangan William. Dia ingin tahu siapa dia. Dia sangat ingin mengetahuinya. Hanya 2 menit berlalu, tetapi bagi Wendy, itu terasa seperti selamanya. William mengakhiri kesunyiannya dengan desahan dan melanjutkan ceritanya. Alasan kunjungan mereka adalah untuk menemuiku dan juga untuk memutuskan pertunangan, kata William dengan santai. Secara pribadi,
Aku tidak terlalu peduli dengan perjanjian pernikahan karena aku tahu bahwa perjanjian semacam ini biasanya berakhir buruk. Bahkan, aku siap untuk membatalkannya kapan saja jika pasanganku menginginkannya. Namun, ibu tunanganku tidak sabar untuk melakukannya dan memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri. Dan itulah hari ketika tunanganku, si jenius yang hanya terlihat setiap 200 tahun, muncul dalam hidupku. Namanya Rebecca Faye Griffith, satu-satunya putri dari Duke of Griffith saat ini. Rebecca, Wendy terkesiap. Tunanganmu Rebecca, apakah kau mengenalnya? Tanya William. Dia teman baikku, jawab Wendy dengan ekspresi sedih. Tanah kami berbatasan satu sama lain dan keluarga kami memiliki hubungan yang sangat baik. Wendy merasa tertekan. Rebecca adalah teman baiknya, dan keduanya memperlakukan satu sama lain seperti saudara perempuan. Mengetahui bahwa William adalah tunangan temannya, Wendy merasa dunianya telah kehilangan semua warnanya. Jika William telah bertunangan dengan gadis lain, Wendy tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, Rebecca berbeda. Wendy mengaguminya karena Rebecca cantik dan berbakat. Jika mereka berdua berdiri berdampingan, Rebecca akan menjadi seperti matahari, dan Wendy hanya akan menjadi bulan di latar belakang. Selamanya dibayangi oleh cahaya sahabatnya dan tidak mampu menandingi kekuatan Rebecca. Saat Wendy merasa tidak berdaya, William melanjutkan ceritanya, entah dia mendengarkan atau tidak. Pertemuan kita seharusnya menjadi pertemuan yang membahagiakan, tetapi seperti yang kukatakan, itu bukanlah acara yang menggembirakan, kata William. Alasan kunjungan mereka adalah untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Hah, Wendy mengangkat kepalanya dan menatap William dengan tidak percaya. Mereka ingin membatalkan perjanjian itu. Ya, William menganggukkan kepalanya. Rupanya, Ibu Rebecca, Lady Agatha, dan tuannya, seorang tetua sekte Misti, Lady Eleanor, tidak ingin Rebecca menikahi seorang gembala yang miskin dan kotor. William memejamkan matanya saat mengingat kejadian yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk menyetujui pembatalan pernikahan itu. Seperti yang kukatakan, aku tidak begitu menyukai perjodohan dan tunanganku tampaknya juga tidak tertarik padaku. Aku bahkan berpikir bahwa yang terbaik adalah kita berdua berpisah. Meskipun, sekarang, dia hanya tunanganku secara nama, aku tidak ingin dia menderita sepanjang hidupnya hanya karena pernikahan paksa. William kemudian menatap Wendy dengan tatapan sombong. Katakan padaku, apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan merasa sulit untuk mendapatkan istri? Wendy menggelengkan kepalanya. Seseorang sehebat Sir William pasti tidak akan memiliki masalah dalam mencari istri. Aku bahkan berpikir bahwa bukan tidak mungkin bagi Sir William untuk memiliki banyak istri. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Itu benar, seseorang yang setampan dan sehebat aku tidak akan merasa sulit untuk mendapatkan istri. Jika memang begitu, mengapa aku harus membiarkan diriku terikat oleh perjodohan? Lagi pula, aku terlalu baik dan terlalu tampan untuk menjadi suami Rebecca. Jika aku menikahinya, yang akan rugi adalah aku. William mengatakannya dengan sangat bermartabat sehingga Wendy menganggapnya sangat lucu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa ketika melihat ekspresi bermartabat William. Dan perjanjian pernikahan kita pun berakhir, atau begitulah yang kupikirkan. Tidak berakhir di sana. Yah, ini agak rumit, William mengerutkan kening saat menjelaskan. Setelah para bangsawan dan pasukan mengusir monster Tide yang menghancurkan bagian barat kerajaan, kakek Rebecca, Lawrence Fox Griffith, mengunjungi Lon sambil menyeret cucunya, Lady Agatha, Lady Eleanor, dan sekelompok murid dari Misty Sect. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahpahaman yang telah terjadi dan meyakinkan Rebecca dan aku untuk melanjutkan perjanjian pernikahan. Oh, tidak, Wendy menyuarakan pikirannya dengan keras. Ketika dia menyadari apa yang dia lakukan, dia buru-buru menutup mulutnya dengan kedua tangan. William terkekeh ketika dia melihat gadis cantik itu bertindak seperti ini dan menganggapnya sangat lucu. Benar, itu adalah momen, oh, tidak. Wendy cemberut dan memukul dada William untuk menyembunyikan rasa malunya. William hanya tersenyum sambil memegang tangan Wendy dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia lalu melanjutkan ceritanya sambil merasa lega. Meskipun aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, selama waktu itu, Rebecca dan aku sepakat untuk mengakhiri perjanjian pernikahan yang dibuat saat kami masih bayi. Bagi kami berdua, itu adalah kesepakatan yang tidak adil. Namun,
Kami masih perlu memberikan sedikit muka kepada kedua kakek nenek kami, jadi kami memutuskan untuk bersikap lebih sopan selama pertemuan itu. Pada akhirnya, rubah tua itu, maksudku, Sir Lawrence memutuskan untuk berkompromi dan memberi kami sebuah syarat. Dia mengatakan bahwa Rebecca dan aku akan berduel dalam 7 tahun, dan pemenangnya dapat menuntut apapun dari yang kalah. Pertarungan akan berlangsung di puncak Sekte Misti. William menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkin, rubah tua itu tidak ingin Rebecca digunakan sebagai alat politik oleh orang tuanya saat dia masih muda, jadi dia memutuskan untuk menggunakan aku dan duel itu untuk memberinya waktu agar menjadi cukup kuat untuk membuat keputusannya sendiri. Di sisi lain, aku ingin memberikan sedikit muka pada kakekku, karena dialah yang mengajukan usulan untuk menjadikan Rebecca tunanganku. Jika aku ingat dengan benar, Sekte Misti di Kerajaan Helan ini hanyalah sekte cabang. Sekte utama terletak di benua tengah. Itu berarti dalam 3 tahun lagi, aku harus melawan Rebecca di wilayah asalnya. Wendy merasa bimbang saat melihat ekspresi William. Apakah kau akan pergi? Aku harus pergi. Aku harus mengakhiri sendiri hal yang dimulai kakekku. Kau bilang pemenang dapat memerintahkan yang kalah untuk melakukan apa saja, kan? Tanya Wendy. Jika kau menang, perintah macam apa yang akan kau berikan pada Rebecca? Aku belum benar-benar berpikir sejauh itu, William mengakui. Karena masih ada 3 tahun sebelum pertempuran yang menentukan kita, aku akan menyeberangi jembatan itu begitu sampai di sana. Apakah kau berencana menjadikannya istrimu? Tidak, William menjawab dengan tegas dan tegas. Apa gunanya aku menjadikannya istriku jika dia tidak mau? Lagi pula, aku tidak ingin memaksa siapapun untuk menjadi istriku. Ini bertentangan dengan prinsipku. Senyum riang muncul di wajah gembala itu yang membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Apakah ini berarti aku masih punya kesempatan? Tanya Wendy. Senyum William menegang. Dia tidak tahu bahwa Wendy begitu bertekad untuk mengejarnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang menyatakan cinta padanya dalam kedua hidupnya dan itu membuatnya merasa rumit. Di satu sisi, Wendy adalah gadis yang sangat cantik. Meskipun dia tidak secantik Rebecca, dia tidak jauh berbeda. Selain itu, kepribadiannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibenci William. Terus terang dan jujur pada perasaannya. William bisa merasakan tekad gadis itu saat dia menatap lurus ke matanya. Bagaimana kalau kita mulai sebagai teman dulu? William merasa belum siap menerima perasaannya. Ia tidak mau bersikap tidak bertanggung jawab dan berkata, ya, saat ia masih terikat dengan Belle. William merasa tidak adil bagi Wendy jika ia menjalani hubungan mereka dengan setengah hati. Maaf, kata William dalam hati. Aku tidak mau menyakitimu karena keraguan-raguanku. Ia berharap Wendy akan menyerah padanya, tetapi ia benar-benar meremehkan tekad gadis itu. Wendy tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Menurutku memulai sebagai teman juga bagus. Will, kata William sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Panggil saja aku Will. Kalau kau ingin aku menjadi temanmu, berhentilah memanggilku Sir William. Atau, kau benar-benar tidak ingin aku menjadi temanmu. Tolong berhenti menggodaku, Sir, maksudku, Will. Itu lebih baik. Ironisnya, keduanya terkikik bersamaan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan cukup kekanak-kanakan namun, keduanya merasa lega. Seolah-olah sebuah batu telah jatuh dari hati mereka dan mereka akhirnya bisa bernapas normal lagi. William hendak mengatakan sesuatu, namun, ia mendengar suara notifikasi sistem yang familiar. Segera ia memeriksa halaman statusnya dan hampir meludahkan darah ketika ia membaca isi pesan tersebut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari selamat. Anda telah memperoleh gelar spesial. Lebih besar dari, kurang dari nama gelar, friendzone lebih besar dari. Kurang dari friendzone lebih besar dari. Saya datang, saya melihat, mendapat friendzone. Meningkatkan vitalitas plus 5. Meningkatkan kekuatan serangan teman-teman Anda sebesar 20%. Saat Anda mengenakan gelar ini, semua wanita dalam jarak 100 meter dari Anda akan memperlakukan Anda sebagai teman. Gelar ini tidak berpengaruh pada pria. William mengumpat dalam hati dan buru-buru memanggil sistem untuk meminta penjelasan. Sistem, apa maksudnya ini? Kurang dari host, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Bisakah Anda menjelaskannya? Lebih besar dari. Saya berbicara tentang gelar baru yang saya peroleh. Wajah William menjadi gelap saat dia berbicara dengan sistem. Apa maksud dari friendzone ini?
Kurang dari, host, apakah Anda tidak mengerti sesuatu yang sesederhana ini? Anda baru saja mendapatkan friendzone. Lebih besar dari, Akeong persen tanda pagar dolar persen tanda pagar dan pangkat tanda pagar asterisk dan. William mengumpat pada sistem. Maaf, saya tidak mendapatkan friendzone. Saya adalah orang yang mengaku dan orang yang menyuruhnya untuk berteman. Apakah Anda buta? Kurang dari kalau begitu host, katakan padaku, apa hubungan Anda dengan Wendy saat ini? Lebih besar dari, kita berteman. Kurang dari lihat, Anda baru saja mendapatkan friendzone. Lebih besar dari, logika macam apa ini? William meraung. Halo, saya menuntut revisi judul. Ubah judulnya, setidaknya ubahlah menjadi sesuatu yang lebih cocok. Kurang dari maaf, saya tidak dapat memproses permintaan tuan rumah. Bukan wewenang saya untuk mengabaikan pemberian gelar khusus. Lebih besar dari, lalu dengan siapa saya harus bicara? Saya tidak bisa menerima ini. Kurang dari serahkan saja tuan rumah. Gelar khusus tidak mudah diperoleh. Anda seharusnya senang memperoleh gelar yang langka dan kuat seperti itu. Jika Anda menggunakan gelar ini, kekuatan persahabatan akan berlipat ganda. Persetan dengan Anda dan kekuatan persahabatan. Tubuh William gemetar karena marah dan malu. Wendy mengira bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah karena William bertindak aneh. Dia kemudian berlinang air mata karena mengira itu salahnya. Kurang dari tuan rumah. Tahan amarahmu. Anda membuat wanita muda itu takut. Lebih besar dari, saya akan berurusan dengan Anda nanti. Sebaiknya Anda mencuci leher Anda. William menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Ketika dia kembali tenang, dia menatap Wendy dengan penuh permintaan maaf. Maaf, saya punya penyakit yang muncul dari waktu ke waktu, jelas William sambil membujuk gadis yang berlinang air mata itu. Itu bukan salahmu, itu adalah sesuatu yang telah mengikutiku sejak aku lahir. Penyakit bawaan, ya, sesuatu seperti itu. Maaf, apakah aku membuatmu takut? Sedikit. Wendy bukan tipe yang suka berbohong jadi dia mengatakan perasaannya di muka. Lalu bagaimana kalau aku menebusnya padamu? William tersenyum. Kamu dapat memerintahkanku untuk melakukan satu hal. Namun, perintah ini tidak boleh menyakiti siapapun secara fisik, emosional, dan spiritual. Selama itu dalam kemampuanku, aku akan melakukannya. Benarkah, aku bisa memberimu perintah apapun? Ya, selama kamu tidak memerintahkanku untuk menyakiti orang lain, dan itu dalam kemampuanku, aku akan melakukannya. Baiklah, Wendy tersenyum. Besok, ayo kita makan siang bersama. Setuju, William menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan menunggumu di gerbang kelas divisi sihir. Jangan khawatir, aku akan datang. Ah, bolehkah aku membawa Mama Ella juga? Tentu saja, Wendy setuju. Keduanya meninggalkan tempat rahasia itu sambil bergandengan tangan karena Wendy tidak mau melepaskan tangan William. Saat keduanya berjalan menuju gerbang divisi sihir, tiga sosok muncul menghalangi jalan mereka. Sepertinya kepala prefek William suka menyelinap di sekitar divisi sihir, kata ST sambil tersenyum. Namun, matanya terkunci pada tangan Wendy yang memegang tangan William. Melihat tatapan ST, Wendy segera melepaskan tangan William karena malu. Wajahnya memerah saat dia bersembunyi di belakang William seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. "Ho, gelombang apa ini?" tanya Ian. "Apakah kepala prefek William berencana untuk memburu bakat-bakat divisi sihir kita? Kalian benar-benar punya nyali." William terbatuk ringan saat dia melihat ST dan Ian yang sepertinya ingin memakannya hidup-hidup. Tentang ini, aku bisa menjelaskannya, jawab William. Aku berjalan tanpa tujuan dan tiba-tiba menemukan diriku di dalam divisi sihir. Wendy melihatku dan dia memutuskan untuk mengajakku jalan-jalan di dalam divisi sihir. Begitu ya, jalan-jalan. ST menganggukkan kepalanya. Lalu kemana kalian berdua pergi? Aku langsung diberitahu saat kalian datang ke divisi sihir, tetapi saat aku datang untuk mencari kalian, kalian tidak ada di manapun. Ian juga tidak mau membiarkan masalah itu berakhir, jadi dia mengobarkan api kemarahan sambil mencibir William. Kami bertanya-tanya, tetapi tidak ada satupun siswa yang melihat kalian dan Wendy. Kemana kalian berdua pergi? Apakah kalian mungkin melakukan sesuatu yang tidak pantas di dalam divisi sihir kami? William mengerutkan kening. Ia tahu bahwa ST dan Ian kesal, dan ia berasumsi bahwa itu karena mereka tidak menemukannya saat mereka keluar untuk mencarinya.
Anak laki-laki berambut merah itu tahu bahwa ia tidak bisa memberitahu mereka tentang tempat rahasia Wendy, jadi ia memutuskan untuk mengatakan setengah kebenaran. Wendy dan aku pergi ke taman untuk berbicara, William menjelaskan. Aku bercerita padanya tentang Lon dan hal-hal yang terjadi selama masa kecilku. Begitukah? ST menyipitkan matanya. Lalu mengapa kalian berdua berpegangan tangan? Tidak bisakah teman berpegangan tangan? William terkekeh saat ia melangkah maju dan memegang tangan ST. Lihat, jika kau mau, aku bisa memegang tanganmu kapanpun kau mau. ST menatap tangan anak laki-laki itu, menggenggam tangannya sendiri, dan amarahnya sedikit mereda. Meski begitu, ia merasa ada yang tidak beres, jadi ia tidak membiarkannya pergi sepenuhnya. Ia memberi isyarat mata kepada Ian dan Ian menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Wendy, sebagai perwira divisi sihir, sudah menjadi tugas kita untuk memastikan keselamatan anggota kita, kata Ian. Meskipun kepala prefek William adalah teman kita, dia tetap dari divisi kelas bela diri. Bisakah kau ceritakan apa yang kalian berdua bicarakan? Apakah dia mungkin menanyakan rahasia kelas divisi sihir kita? Tidak, Will, tidak menanyakan apapun yang berhubungan dengan kelas divisi sihir, jawab Wendy. Akulah yang bertanya kepadanya dan bukan sebaliknya. Will, Ian melirik William sekilas. Sejak kapan kalian berdua menjadi dekat? Ian tidak bodoh. Dia ingat dengan jelas bahwa Wendy menyebut William sebagai kepala prefek William atau Sir William. Keakraban yang tiba-tiba di antara keduanya membuatnya khawatir. ST juga mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Wendy. Dia menatap William seolah-olah dia sedang menatap suaminya yang dia sendiri pergoki berselingkuh. William mendesah sambil menggaruk kepalanya. Apa yang salah dengan itu? Bukankah aku juga meminta kalian untuk memanggilku Will? Meskipun aku sudah menyuruh kalian untuk memanggilku dengan nama itu, kalian masih memanggilku William. Ini membuatku sangat sedih. William menjadi bingung karena ST dan Ian benar-benar bertingkah aneh. Dia tidak ingin mempersulit Wendy jadi dia memutuskan untuk pergi sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Aku pergi sekarang, William mengumumkan. Wendy, aku ingin makan siang denganmu besok. Sampai jumpa besok, Will, Wendy melambaikan tangannya. Sampai jumpa besok, William melambaikan tangannya kembali dan meninggalkan divisi sihir dengan tergesa-gesa. Dia merasa bahwa jika dia tinggal lebih lama, sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah William menghilang dari pandangan mereka, ST dan Ian memutuskan untuk berbicara ramah dengan Wendy dan membuatnya membocorkan rahasia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kemana kau pergi? Kenneth bertanya saat William memasuki kamar asrama mereka. Dia kemudian mengendus udara dan menatap William dengan aneh. Apakah kau bertemu dengan seorang gadis? Ya, jawab William sambil duduk di tempat tidurnya dan memeluk Mama Ella. Entah bagaimana aku berakhir di divisi sihir dan bertemu Wendy. Begitu ya, Kenneth tidak bertanya lebih jauh dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Selamat malam, William mencium sisi wajah Ella sebelum berbaring di tempat tidur. Kambing Angorian itu juga berbaring di samping William dan memejamkan mata untuk tidur. Dia tidak perlu bertanya kepada bayinya kemana dia pergi atau siapa yang dia temui. Baginya itu tidak penting. Yang penting adalah William aman dan dia ada di sisinya. Tidak butuh waktu lama bagi William untuk tertidur. Pembicaraannya dari hati ke hati dengan Wendy telah membantunya mengatasi kabut yang menyelimuti pikirannya. Meskipun ia masih merasa bersalah terhadap gurunya, Celine, ini adalah masalah yang tidak dapat ia lakukan apapun saat ini. William telah bersumpah untuk berbicara dari hati ke hati dengan Celine dan meminta maaf atas perasaan tidak enak yang telah disimpannya di dalam hatinya selama minggu-minggu pertama pelatihannya. Dia bukanlah seorang santo. Dia merasa dikhianati ketika Celine memaksanya untuk menjadi budaknya tanpa persetujuannya. Meskipun pada akhirnya berhasil, perasaan negatif yang masih ada telah terkubur jauh di dalam hatinya. Meskipun William telah mengubur perasaan-perasaan ini hingga tiba saatnya dia dapat membalasnya, perasaan-perasaan ini telah muncul kembali untuk terhubung dengan perasaan-perasaan baru yang dia rasakan ketika dia mendengar kisah Celine dari Simon. Dia tahu bahwa dia dan Celine perlu duduk dan berbicara. Sebagai guru dan murid, beberapa hal harus dijelaskan satu sama lain. William sangat percaya akan hal ini dan dia berharap bahwa dia, dan gurunya, Celine, akan dapat membentuk hubungan guru dan murid yang sejati, yang akan bertahan lama malam itu,
di berbagai tempat di kerajaan Helan, beberapa kelompok pria menyusup ke banyak ruang bawah tanah kelas rendah hingga kelas tinggi. Mereka sengaja memilih ruang bawah tanah yang dekat dengan desa dan kota. Tidak seorang pun tahu motif mereka, atau organisasi apa yang mereka ikuti. Mereka menggunakan kegelapan untuk menyembunyikan jejak mereka dan menyelinap pergi di bawah cahaya bintang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika William tiba di tempat pertemuan dengan Mama Ella-nya, dia terkejut melihat St. Ian dan Isaac menunggunya bersama Wendy. Anak laki-laki berambut merah itu tidak terlalu memikirkannya karena yang hadir hanyalah teman-temannya, kecuali Ian yang berhidung ingusan dan banci. Baiklah, bagaimana kalau kita pergi? Wendy tersenyum dan meraih tangan William. Dia kemudian memimpin jalan menuju area piknik dengan senyum di wajahnya. St. dan Ian mengerutkan kening, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti di belakang pasangan yang mengobrol dengan gembira di depan mereka. Ketika mereka tiba di lokasi, Wendy memanggil selimut dan meletakkannya di tanah. Tempat yang dipilihnya adalah tanah lapang di tepi sungai tempat orang bisa mengagumi keindahan alam di sekitar mereka. William mendesah dan berpikir bahwa divisi sihir punya banyak hal yang bagus, dibandingkan dengan divisi bela diri miliknya sendiri. Isaac meletakkan keranjang yang dibawanya dan mengeluarkan roti lapis yang telah disiapkannya untuk piknik makan siang mereka. Wendy juga memegang keranjang dan di dalamnya ada ayam panggang, roti lapis, buah, salad, dan ham, yang diambilnya dari dapur makan. Itu adalah kombinasi makanan yang tidak biasa, tetapi William bukan pemakan pilih-pilih. Dia dengan senang hati memakan sedikit dari semuanya, bahkan ayam panggang dan ham. Setelah makan, St. memutuskan untuk bertanya kepada William apakah dia punya rencana untuk sisa minggu ini. Rencanaku, William menyilangkan lengan di dada sambil merenung sejenak. Aku tidak punya rencana khusus minggu ini, selain melatih anak kelas 1. Kenapa? Apa kau butuh aku menemanimu ke suatu tempat? Petik 2. Sebenarnya, aku berencana untuk bertanya kepadamu tentang ekspedisi penjara bawah tanah kita berikutnya, kata St. dengan ekspresi serius. Karena Goblin Crypt saat ini sedang diselidiki, akan lebih baik untuk mencari ruang bawah tanah yang lain untuk dituju. Apakah kau punya rekomendasi? Tidak, aku akan menyerahkan keputusan di tanganmu. Kau yakin? Ya, William menganggukkan kepalanya. Satu-satunya alasan mengapa dia memilih Goblin Crypt adalah untuk menyelidiki perbedaan antara versinya dan yang asli. Meskipun dia tidak dapat membuat perbandingan penuh, keadaan tidak dapat dihindari. Baiklah. Aku akan memilih ruang bawah tanah yang bagus untuk Nyi. St. tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena emblem pada seragamnya mulai mengeluarkan alarm. Lambang yang disematkan pada seragam William melakukan hal yang sama dan kedua kepala prefek saling bertukar pandang dengan ekspresi serius. Kita tunda dulu pembicaraan kita, kata William sambil berdiri. Dekan Akademi memanggil kita. St. dan aku harus pergi. Ian, Isaac, bantu Wendy membereskan tempat ini dan tunggu aku di kamar asrama, perintah St. Will, ayo pergi. William menganggukkan kepalanya dan berlari bersama St. menuju ruang konferensi akademi. Di tempat inilah masalah-masalah penting dibahas oleh dekan dan seluruh siswa akademi. Ketika St. dan William tiba di tempat tujuan, kepala prefek lainnya, bersama dengan wakil prefek mereka, sudah menunggu di luar ruang konferensi. Priscilla telah tiba lebih awal dan hanya menunggu William muncul. Dia segera berjalan ke arah William dan berdiri di belakangnya, sesuai dengan pangkatnya sebagai wakil prefek. Tentu saja, wakil prefek divisi sihir tahun pertama, Edward, yang kalah dari Priscilla dalam duel mereka, juga ada di sana dan berdiri di belakang St. Ketika petugas terakhir dari setiap tingkatan tiba, pintu ruang konferensi akhirnya terbuka. Di dalam, dekan dan instruktur akademi semuanya duduk di tempat yang telah ditentukan. Simon memiliki ekspresi serius di wajahnya yang berarti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dekan meminta para siswa untuk duduk agar pertemuan dapat dimulai. Terima kasih semuanya karena telah datang dengan pemberitahuan yang singkat ini, kata Simon. Apa yang akan saya sampaikan kepada Anda adalah hal yang sangat penting dan semakin cepat para siswa bergerak, semakin cepat pula kita dapat membantu kerajaan dalam menghadapi ancaman yang telah membuat kita lengah. Simon melambaikan tangannya dan proyeksi wilayah kerajaan Helan melayang di tengah ruang konferensi. Ada titik-titik merah yang berkedip di peta dan jumlahnya lebih dari 20. William datang dari pedesaan,
jadi dia tidak mengenal tempat-tempat di mana titik-titik merah itu berkedip. Namun, mereka yang mengenalinya tetap tutup mulut dan menunggu Simon melanjutkan penjelasannya. Entah mengapa, semua ruang bawah tanah ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Miasma bocor dari pintu masuknya yang berarti perubahan drastis sedang terjadi di dalam ruang bawah tanah. Menurut penyelidik kerajaan, dan penyelidik kami sendiri, tingkat miasma yang dilepaskan dari ruang bawah tanah adalah tanda bahwa wabah ruang bawah tanah akan segera terjadi. Wabah ruang bawah tanah. Sistem, apakah Anda tahu apa itu wabah ruang bawah tanah? Tanya William. Kurang dari untuk menjawab pertanyaan pembawa acara, wabah ruang bawah tanah terjadi ketika ruang bawah tanah mencapai titik di mana monster muncul dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hal ini membuat ruang bawah tanah tidak mungkin melindungi monster-monster ini dan memaksa mereka keluar dari ruang bawah tanah untuk mencari tempat tinggal lain. Lebih besar dari, jadi, mirip dengan Bistide. Kurang dari intinya, ya. Namun, ada perbedaan besar antara keduanya. Setelah wabah Dungeon terjadi, Dungeon tidak akan berhenti mereproduksi monster sampai inti Dungeon dihancurkan. Tidak seperti Bistide, di mana jumlah monster terbatas. Monster yang muncul dari Dungeon Outbreak tidak terbatas. Jika tidak dicegah, pasukan yang lebih dari 1 juta dapat dengan mudah diproduksi dalam waktu kurang dari 2 minggu. Lebih besar dari, setelah William memahami seberapa parah Dungeon Outbreak, dia memfokuskan perhatiannya untuk mendengarkan penjelasan Simon. Saat ini, kerajaan masih dalam tahap pemulihan dari efek Bistide, kata Simon dengan ekspresi muram. Tidak ada cukup tenaga untuk menangani Dungeon yang akan melepaskan gerombolan monster Dungeon ke daerah berpenduduk kerajaan. Karena itu, Raja telah mengumumkan keadaan darurat dan memerintahkan berbagai lembaga pelatihan di kerajaan untuk mengirim siswa mereka untuk membantu membentuk garis pertahanan guna membantu melindungi dan mengevakuasi warga. Juga, jika ada kesempatan, mereka juga dapat membantu menaklukkan ruang bawah tanah dengan menggunakan kekuatan. Simon berhenti sejenak sebelum melanjutkan penjelasannya. Raja telah memerintahkan pasukan kerajaan untuk pergi ke berbagai daerah yang terkena dampak untuk melakukan operasi pembersihan dan penyelamatan. Kami telah ditugaskan untuk menangani 4 ruang bawah tanah yang berada dalam jangkauan gerbang teleportasi kami dan menjaga penduduk tetap aman dari bahaya. Tentu saja, semua ruang bawah tanah memiliki tingkat ancaman yang berbeda, jadi kami akan menetapkan setiap tingkatan untuk melindungi wilayah sesuai dengan peringkatnya. Simon menunjuk ke peta dan salah satu tempat di mana titik merah berkedip muncul. Tahun pertama akan menangani Roaring Quarters, yang terletak di Dewsbury. Tahun kedua akan pergi ke Tranquil Crypt yang ditemukan di Westuen, kata Simon. Tahun ketiga akan pergi ke Forsaken Catacombs di Rotherham. Sedangkan untuk tahun keempat, mereka akan pergi ke Lair of the Ancient Queen di Aberdeen. Ini adalah perintah darurat dari Raja Kerajaan Helan. Semua siswa yang saat ini berada di dalam akademi harus berpartisipasi. Tidak ada pengecualian. Jangan khawatir. Para profesor Anda juga akan ikut dengan Anda untuk melindungi Anda semua dengan kemampuan terbaik mereka. Simon mengamati ruangan dan melihat wajah anak-anak yang menatapnya dengan ekspresi muram. Dekan Akademi mendesah karena dia tahu bahwa ini adalah jalan terakhir Raja untuk menangani ancaman terbaru yang menimpa kerajaan mereka. Apapun yang terjadi, kalian harus mengutamakan keselamatan kalian, kata Simon dengan tegas. Jika situasi tidak dapat diselesaikan, kalian semua harus segera mundur secara taktis. Jika memungkinkan, saya berharap tidak ada korban jiwa dalam pengerahan ini, tetapi tenaga kita sangat terbatas. Saya hanya bisa meminta kalian semua untuk melakukan yang terbaik dan kembali ke akademi dalam keadaan hidup. Simon duduk di kursinya, merasa lelah dan letih, tetapi dia perlu mengeluarkan perintah terakhirnya untuk memastikan bahwa semua orang memahami betapa seriusnya situasi ini. Para instruktur, pastikan untuk menimbun ramuan, salep penyembuh, dan ramuan. Gudang akademi akan dibuka untuk kalian semua. Saya harap kalian akan melakukan tugas kalian dan memimpin anak-anak dengan kemampuan terbaik kalian. Kalian semua boleh pergi dan menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk menyelesaikan misi kalian. Pastikan kalian semua kembali dalam keadaan hidup. Baik, Tuan. William, bersama dengan Priscilla, segera menuju asrama Solaris untuk memberitahu semua orang tentang misi darurat yang ditugaskan kepada mereka. William telah menghadapi 2 Bistide dalam hidupnya. Meskipun saat ini ia tidak memiliki kekuatannya, ia yakin bahwa ia dapat mundur dengan aman jika diperlukan.
Namun, saat ini, ia adalah kepala prefek kelas bela diri tahun pertama. Ia tidak dapat melarikan diri dan meninggalkan para siswa. William memahami bahwa kemungkinan untuk mati dalam misi ini sangat tinggi. Untungnya, sebelum pertemuan berakhir, Simon mengatakan bahwa jika ada siswa yang tidak ingin berpartisipasi dalam misi, mereka dapat tetap berada di dalam akademi demi keselamatan mereka sendiri. William bersumpah bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa tidak ada anak buahnya yang mati dalam pertempuran ini. Ia ingat ketika kawanan kambingnya yang berjumlah 50 berhadapan dengan ratusan di Rewolves. Dari 50 kambing yang ia pelihara dengan penuh kasih, hanya 13 yang tersisa. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian itu, William masih dapat mengingat hari itu dengan sangat jelas. Ia tidak ingin hal yang sama terjadi pada siswa di bawah komandonya, dan untuk itu, ia perlu membuat persiapan sendiri. Setelah menyampaikan berita itu kepada yang lain, ia meninggalkan para siswa di bawah asuhan Priscilla dan menghilang dari asrama Solaris. Ketika ia muncul kembali di divisi bela diri, hari sudah pagi dan semua orang sudah menunggunya untuk memimpin mereka ke gerbang teleportasi menuju Roaring Quarters, yang terletak di kota bernama Dewsbury. Ini mengerikan, salah satu siswa kelas 1 bergumam sambil melihat kehancuran di sekitar mereka. Tembok kota kecil itu hampir tidak berdiri dan banyak penduduk setempat terluka parah. Para anggota divisi Spirit dan Magic, yang ahli dalam sihir penyembuhan, pergi untuk merawat orang-orang yang terluka. Mereka yang ahli dalam sihir bumi bergegas memperbaiki dan memperkuat tembok kota. Kapten penjaga yang menjaga Dewsbury, saat ini sedang berbicara dengan Gren, Layla, dan seorang wanita dengan rambut coklat kemerahan, yang tampaknya adalah instruktur kepala divisi Spirit kelas 1. Menurut sang kapten, mereka hampir tidak berhasil mengusir gelombang pertama Dungeon Outbreak, hanya monster kelas E dan kelas D yang muncul dari ruang bawah tanah, tetapi jumlah mereka mengejutkan. Rekap cepat pada kelas-kelas binatang tingkat tinggi. Binatang 100 tahun kelas S, binatang milenium kelas SS, binatang segudang kelas SSR, dan kelas terakhir adalah binatang kelas bencana. Bencana hanya selangkah lagi atau sudah dalam tahap demigod. Gren, Layla, dan wanita dengan rambut coklat kemerahan, Miranda, menganggukkan kepala mereka sebagai tanda mengerti. Ini adalah fase umum selama wabah Dungeon dan para veteran sudah tahu apa yang diharapkan. Biasanya, selama wabah, orang-orang di kota-kota akan segera dievakuasi sementara pasukan kerajaan akan dikirim untuk menaklukkan Dungeon dan menghancurkan intinya. Namun, kerajaan Helan masih dalam tahap pemulihan dari Bistide yang terjadi 4 tahun lalu. Banyak petarung kuat telah tewas untuk melindungi kerajaan dan 4 tahun tidak cukup untuk mengisi kembali barisan mereka. Meskipun banyak rekrutan baru telah bergabung dengan pasukan kerajaan setelah Bistide, mereka masih kurang dalam pengalaman pertempuran. Para rekrutan baru ini adalah orang-orang yang sama yang dikirim untuk melindungi kota Dewsbury dari Dungeon Outbreak. Saya perkirakan gelombang berikutnya akan terjadi dalam 4 jam, bahkan mungkin lebih cepat, sang kapten melaporkan. Bagaimana kita melanjutkan dari sini? Sang kapten telah diberi pengarahan bahwa bala bantuan dari Royal Academy akan dikirim untuk membantu mereka. Namun, ia kecewa ketika melihat bahwa orang-orang yang datang untuk mendukung mereka hanyalah siswa tahun pertama dan instruktur mereka. Ketiga kepala divisi yang berbeda dapat dengan mudah membaca pikiran sang kapten melalui bahasa tubuhnya. Namun, mereka pura-pura tidak memperhatikan. Ini bukan saatnya untuk konflik internal dan hal terpenting adalah memutuskan tindakan mereka selanjutnya. Kita akan melawan gelombang kedua sambil menggunakan pertahanan kota, kata Gren. Setelah itu, para instruktur akan menuju ke dalam ruang bawah tanah untuk menghancurkan Dungeon Core. Berapa lantai ruang bawah tanah ini? 20 lantai, jawab kapten penjaga. Kebanyakan monster di dalamnya adalah gabungan monster jenis anjing dan terbang. Namun, ada satu masalah besar. Monster yang kita lawan sebelumnya memiliki sedikit racun di dalam tubuh mereka. Aku khawatir, pada gelombang berikutnya, racun di dalam tubuh mereka akan lebih kuat daripada gelombang terakhir. Ekspresi ketiga instruktur itu langsung menjadi serius. Racun adalah kabut beracun yang biasanya ditemukan di daerah terlarang di benua itu. Menurut para cendekiawan, paparan racun dalam waktu lama akan menimbulkan efek samping negatif pada tubuh. Bergantung pada tingkat racunnya, racun diketahui dapat merusak pikiran orang dan memunculkan emosi negatif yang kuat.
Begitu emosi ini menguasai tubuh mereka, mereka akan memasuki kondisi yang mirip dengan kondisi mengamuk di mana mereka tidak akan dapat membedakan antara kawan dan lawan. Dalam kondisi ini, mereka akan lebih seperti binatang buas yang tujuan utamanya adalah menghancurkan sampai mereka menghembuskan napas terakhir. Kerusakan akibat racun dapat diobati pada tahap awal, namun, jika pengobatan tidak diberikan tepat waktu, keinginan orang atau binatang yang terinfeksi akan terkikis. Ini akan terus berlanjut sampai mereka kehilangan jati diri mereka sebelumnya dan menjadi binatang buas yang tidak punya pikiran. Ini buruk, anak-anak mungkin tidak bisa mengatasi keracunan miasma, Layla mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Pengguna roh lebih tahan terhadap miasma. Namun, paparan yang lama terhadapnya akan tetap merusak pikiran kita, komentar Miranda. Meskipun aku punya murid yang bisa menyembuhkan keracunan miasma, mereka tidak akan cukup untuk merawat semua tahun pertama sebelum mereka kehabisan kekuatan roh. Grant menyilangkan lengan di dadanya saat dia memikirkan tindakan mereka selanjutnya. Setelah 1 jam bertukar pikiran, sebuah rencana akhirnya dirumuskan. Semua anak akan tinggal di dalam kota dan membantu melawan wabah Dungeon dari tempat yang aman di balik temboknya. Para penyihir, pemanah, dan pengguna roh akan menggunakan serangan jarak jauh untuk mengurangi jumlah mereka. Jika ada monster yang berhasil melewati pemboman mereka, kelas bela diri akan mempertahankan tembok dan mengusir monster yang maju. Para penyihir dan pengguna roh kemudian akan memainkan peran pendukung dari belakang. Mereka yang mulai merasa pingsan karena keracunan miasma akan segera dibawa ke belakang para pembela di mana para penyembuh akan merawat miasma yang telah menyerang tubuh mereka. Semua siswa diberi pengarahan tentang rencana tersebut dan segera pergi ke posisi yang telah ditentukan. William dan para pemanah dari kelas bela diri, berdiri di tembok kota dan melihat ke arah kabut hitam yang naik ke udara. Menurut sang kapten, di sanalah ruang bawah tanah Roaring Quarters berada. ST berdiri di sampingnya bersama sebagian besar kelas divisi sihir. Seperempat dari divisi roh berada di belakang yang bertanggung jawab atas penyembuhan, dan sisanya berada di atas tembok sambil melihat ke arah ruang bawah tanah dengan napas tertahan. Jumlah siswa kurang dari 1000, dan jumlah profesor yang datang bersama mereka hanya sekitar 30-an. Jika Anda menambahkan pasukan kerajaan yang telah dikirim ke tempat kejadian, pasukan gabungan mereka berjumlah kurang dari 1.400 orang. Ini seperti ketenangan sebelum badai, kata ST sambil melihat ke kejauhan. Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Lon telah mengalami 2 bistide. Anda juga hadir di keduanya. Berdasarkan apa yang telah Anda alami, seberapa besar peluang kita melawan bistide dengan pasukan kita saat ini? Siswa lain yang mendengar pertanyaan ST terkejut ketika mereka mendengar bahwa William berpartisipasi dalam pertempuran melawan bistide. Mayoritas dari mereka tidak mempercayai pernyataan ST dan memandang William dengan jijik. Bistide terjadi 4 tahun lalu, dan William baru berusia 14 tahun. Itu berarti bahwa selama gelombang monster, dia baru berusia 10 tahun. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 10 tahun berpartisipasi dalam pertempuran sebesar itu? William tidak menyadari tatapan jahat mereka yang dipenuhi dengan penghinaan karena dia sibuk mengenang masa lalu. Dia tidak tahu seberapa kuat para instruktur itu, tetapi dia suka percaya bahwa mayoritas dari mereka mampu menghadapi bis kelas B dan kelas A sendirian. Karena jika mereka tidak mampu melakukannya, maka peluang mereka untuk bertahan hidup dalam pertempuran ini mendekati nol. Kekuatan ini mungkin cukup untuk melawan bistide, jawab William setelah mempertimbangkan dengan saksama. Ini dengan syarat bahwa para siswa hanya akan bertarung melawan musuh-musuh kecil, dan membiarkan para instruktur bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Jika para instruktur tidak cukup kuat untuk membalikkan gelombang pertempuran, maka permainan akhir akan mengakibatkan pemusnahan total mereka. Namun, kita tidak menghadapi bistide, tetapi Dungeon Outbreak. William memastikan bahwa dia menyampaikan maksudnya. Ini pertama kalinya aku berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini, jadi aku tidak bisa membandingkan besarnya kekuatan musuh dengan apa yang pernah kualami sebelumnya. Selain itu, kita berhadapan dengan monster yang terinfeksi miasma. Ini jelas bukan pertempuran yang mudah. ST menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Sejujurnya, ST merasa lebih aman saat berdiri di samping William daripada berdiri di samping instruktur manapun. Entah mengapa, dia berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika William ada di dekatnya.
Mentalitas semacam ini telah lahir dalam Trial of Courage di mana ia bertarung berdampingan dengan si bocah berambut merah dan mengalahkan musuh yang dianggapnya mustahil untuk dibunuh. Sebagian besar murid merasa cemas, tetapi dia tidak. ST melirik anak muda yang telah menciptakan keajaiban untuknya, dan berdoa agar dia selamat dalam pertempuran melawan Dungeon Outbreak yang akan datang. Meyeh, Ella mengembik saat telinganya menegang. Semuanya bersiap, kata William sambil memasang anak panah ke busurnya. Monster-monster sedang dalam perjalanan. Pemanah mengisi anak panah kalian. Para penyihir, mulailah melantunkan mantra kalian. Perintah ST. Para pemanah di bawah William mengikuti kepala prefek mereka tanpa bertanya, sementara para penyihir dengan enggan melantunkan mantra mereka. Kelas divisi roh tidak melakukan apapun karena mereka tidak dapat melihat apapun dari sudut pandang mereka. Kepala prefek dan wakil prefek divisi roh mengira William hanya bercanda dengan mereka, jadi mereka memutuskan untuk mengabaikan kata-katanya dan tidak memerintahkan orang-orang di bawah mereka untuk menyiapkan mantra jarak jauh mereka. Mereka menunggu William mempermalukan dirinya sendiri dan melihat konsekuensi dari kebodohannya. Saat itulah mereka merasakan tanah bergetar seolah-olah sedang terjadi gempa kecil. Dari mulut penjara bawah tanah, gelombang hitam meledak secara massal. Raungan binatang buas dan jeritan binatang buas terbang bergema di udara saat mereka menyerbu ke arah kota Dewsbury dengan maksud menginjak-injaknya ke tanah. Mulailah melantunkan mantra jarak jauh kalian. Kepala prefek kelas divisi roh berteriak panik. Pemanah, bidik, perintah William sambil menarik tali busurnya semaksimal mungkin. Dia mengawasi dan menunggu sampai monster mencapai jarak serang mereka. Saat gelombang pertama melewati sasaran, William segera memerintahkan mereka untuk menyerang. Tembak, William meraung saat anak panahnya terbang lurus dan tepat ke arah kepala monster tipe anjing setinggi 2 meter. Suara angin bersiul bergema di atas tembok kota saat ratusan anak panah menghujani monster. Tidak lama kemudian, serangan sihir jarak jauh para penyihir bergabung dengan hujan lebat dan menghancurkan semua makhluk di jalan mereka. Begitulah pertempuran dimulai dan tidak seorang pun tahu bagaimana akhir pertempurannya ketika para pemanah hampir kehabisan anak panah, dan para penyihir hampir kehabisan kekuatan sihir. William dan ST segera memerintahkan tim berikutnya untuk menggantikan mereka. Para pemanah yang kehabisan anak panah, segera pergi ke belakang untuk mengisi ulang amunisi, sementara para penyihir mundur untuk minum ramuan guna mengisi kembali kekuatan sihir mereka. William dan ST membuat beberapa tim untuk bergantian antara menyerang dan mundur karena mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menghabiskan semua tenaga mereka melalui pertempuran terus-menerus. Satu-satunya masalah adalah divisi roh. Kepala prefek dan wakil prefek tidak berpengalaman dalam pertempuran skala besar dan menyatukan semua kekuatan tempur mereka bersama-sama. Mereka tidak berpikir untuk membentuk tim untuk bergantian antara menyerang dan memulihkan karena mereka pikir mereka dapat memusnahkan musuh dengan kekuatan tembakan mereka yang unggul. Meskipun rentetan serangan awal mereka mengesankan dalam beberapa menit pertama, mereka kehabisan tenaga setelah melewati tanda 10 menit. Jeda serangan yang tiba-tiba ini menciptakan celah bagi para monster untuk menerobos pemboman serangan jarak jauh dari para pembela. Beralih ke pertempuran jarak dekat, William memberi perintah sambil mengambil busurnya dan memanggil tongkatnya. Monster-monster itu kini telah mencapai tembok kota dan beberapa dari mereka sudah mulai memanjatnya. Para pemanah mundur dan membiarkan para ahli dalam pertempuran jarak dekat untuk mempertahankan tembok kota bersama William. Namun, mereka tidak melarikan diri sepenuhnya. Sebelumnya, penyihir elemen tanah telah membuat menara pengawas di belakang tembok kota yang dapat digunakan para pemanah jika tembok kota telah ditembus. William telah menugaskan Priscilla untuk mengambil alih komando penuh para pemanah begitu mereka memulai rencana B. Bocah berambut merah itu tahu bahwa wakil prefeknya tidak akan mengecewakannya, jadi dia memfokuskan perhatiannya untuk mempertahankan tembok agar tidak diserbu oleh monster ruang bawah tanah. Kurang dari XP diperoleh, satu lebih besar dari. 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 Serangkaian pemberitahuan membanjiri layar status William saat pertempuran berkecamuk. Sistem telah menjelaskan sebelumnya alasan mengapa dia mendapatkan poin pengalaman yang sangat rendah setelah membunuh monster. Itu semua karena racun. Untuk mencegah racun mempengaruhi tubuh William, sistem memutuskan untuk memurnikan poin pengalaman
yang menyebabkan William kebal terhadap racun meskipun ia membunuh monster dari jarak dekat. Sayangnya, hal yang sama tidak berlaku untuk anggota kelas bela diri lainnya. William telah menugaskan sistem untuk memantau para siswa dalam jarak 200 meter darinya. Ini adalah batas maksimum yang dapat diamati sistem dalam kondisi yang mengerikan seperti itu. Ketika tanda-tanda keracunan miasma terdeteksi, William akan segera memerintahkan orang itu untuk kembali ke belakang untuk menerima perawatan dari para ulama. Hal yang sama dapat dikatakan untuk para penyihir. Karena William bertarung berdampingan dengan ST, bocah berambut merah itu akan melaporkan kepada temannya para anggota divisi sihir yang saat ini terkena keracunan miasma. Makhluk-makhluk yang keluar dari ruang bawah tanah itu adalah kombinasi dari monster kelas E, D, dan C. William telah menggunakan keterampilan penilaiannya sebelumnya dan mengidentifikasi musuh-musuh yang mereka hadapi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari montit lebih besar dari makhluk ruang bawah tanah yang rusak. Tingkat ancaman, E, tidak dapat ditambahkan kekawanan. Seekor anjing hitam yang telah sepenuhnya rusak oleh miasma dan hanya berusaha untuk mengakhiri hidup orang lain. Kurang dari Astit lebih besar dari Corrupted Dungeon Creature. Threat level, D, tidak dapat ditambahkan ke Heart. Grey Dog ini adalah bentuk berikutnya dari Montit. Ia sangat lincah dan mampu melompat setinggi 6 meter di udara. Taringnya mengandung racun yang melumpuhkan yang akan membuat korbannya tak berdaya setelah digigit. Kurang dari Jack Hunter lebih besar dari Corrupted Flying Dungeon Creature. Threat level, D, tidak dapat ditambahkan ke Heart. Seekor burung pemangsa yang memiliki lebar sayap 1,5 meter, 4,9 kaki, dan mampu melakukan manuver udara yang rumit saat berburu makanan. Cakar dan paruhnya yang tajam adalah senjata paling mematikannya. Kurang dari Spitfire lebih besar dari Corrupted Flying Dungeon Creature. Threat level, C, tidak dapat ditambahkan ke Heart. Seekor burung pemangsa yang mampu menggunakan sihir angin untuk menghancurkan musuhnya dari atas tanah. Ia memiliki lebar sayap 3 meter, 9,8 kaki, yang mampu menciptakan hembusan angin untuk menerbangkan musuh yang menghalangi jalannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Para instruktur dari divisi sihir dan roh sibuk melawan makhluk terbang yang mencoba menyebarkan formasi mereka dari atas. Ada lebih dari 2 lusin Spitfire yang berputar-putar di atas langit Dewsbury, dan para instruktur memastikan bahwa tidak ada serangan mereka yang mengenai anak-anak. Di sisi lain, instruktur kelas bela diri membantu para siswa di dinding melawan monster yang mencoba memanjat dinding untuk mengalahkan para pembela. Setiap menit yang berlalu, semakin banyak murid yang terpaksa meninggalkan tembok untuk diobati dari keracunan miasma. Para pendeta di belakang bekerja tanpa henti untuk menghilangkan efek miasma yang telah merembes ke dalam tubuh para pembela. Mereka yang telah menyelesaikan pengobatan mereka akan segera bergabung kembali dengan rekan-rekan mereka untuk melawan serangan Dungeon. Gah! Seorang murid bela diri berteriak kesakitan saat Astit menggigit lengannya dan menyuntikkan racun yang melumpuhkan ke dalam tubuhnya. Ia hendak menghabisi bocah itu ketika seekor kambing Amorian menyerbu masuk dan membuatnya terlempar dari tembok dengan darah mengalir keluar dari sisi-sisinya. Meyeh! Ella meraung seperti sedang berperang saat ia menyerang 3 monyet yang telah berhasil melompati tembok sambil menggunakan tubuh rekan-rekan mereka sebagai daya ungkit. 3 lolongan kesakitan menyusul saat ketiga binatang buas ini dibunuh oleh Ella, satu demi satu. William telah memerintahkannya untuk membantu para murid di tembok dan membantu mereka jika diperlukan. Meskipun ia enggan meninggalkan sisi bayinya, ia tetap mengikuti perintahnya. Anak laki-laki berambut merah itu mengayunkan tongkat kayunya dan menghancurkan kepala 2 montit di depannya dengan cepat. William kemudian minggir, untuk membiarkan pedang ST menembus tengkorak monster yang mencoba menyerangnya dari samping. Kedua anak laki-laki itu sekali lagi berdiri saling membelakangi saat mereka mempertahankan posisi mereka di tembok, membunuh binatang buas yang berhasil melewati pertahanan. ST, kembalilah, kata William dengan nada serius. Kau telah basah kuyup dalam racun sejak tembok itu ditembus. Pergi dan berobatlah, sekarang. ST menebas montit lainnya sebelum memberikan jawabannya. Jika aku pergi, kau tidak akan bisa bertahan lama di posisi ini. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya sampai kau kembali. William mengayunkan tongkatnya ke Astit dan melemparkannya keluar tembok kota. Pergilah, cepat, semakin banyak waktu yang kau buang, semakin berbahaya situasimu.
ST menggertakkan giginya, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Ia mulai merasa pusing, dan ia tahu itu pertanda bahwa tubuhnya hampir mencapai batasnya dalam melawan racun di dalam tubuhnya. Jangan mati sampai aku kembali. Teriak ST sambil berlari ke bagian belakang kota tempat para pendeta dan murid-murid yang terluka berada. Aku terlalu muda dan terlalu tampan untuk mati, jawab William tanpa menoleh. Aku akan berada di sini saat kau kembali. Mendengar jawaban narsis William, ST merasa lebih yakin untuk meninggalkannya sendirian untuk mempertahankan posisi mereka. Ketika ST tiba di rumah sakit sementara, sebagian besar pendeta dan penyembuh roh berwajah pucat, sebagian besar dari mereka telah mencapai batas mereka saat mereka mengeluarkan seluruh kekuatan sihir mereka untuk mengobati luka semua orang. Beberapa murid menerima luka serius karena burung pemangsa terbang yang terbang di atas kota telah menyerang mereka secara diam-diam dari langit. Untungnya, belum ada korban di pihak mereka, yang membuat ST merasa sedikit lebih baik tentang kondisi mereka. Dia dengan sabar menunggu untuk dirawat sambil mengkhawatirkan William yang mempertahankan posisi mereka sendirian. Will, tolong, tetaplah kuat, ST berdoa dalam hatinya. Aku akan kembali secepatnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menggertakkan giginya saat dia mengayunkan tongkat kayunya ke kiri dan ke kanan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia bertarung, tetapi lengannya sudah mulai sakit. Saat dia menatap lautan monster di luar tembok kota yang tampaknya tidak memiliki akhir yang terlihat, dia akhirnya menyadari betapa mematikannya Dungeon Outbreak. Seorang wanita cantik berambut ungu menyeruput kopinya sambil memandang malas keluar jendela. Kacamata berbingkai emasnya ada di sana untuk mencegah orang lain terpesona oleh matanya yang berwarna ungu muda, yang akan membuat pria manapun bertekuk lutut dan bersujud di kakinya. Nyonya, organisasi itu telah bergerak, lapor Oliver. Benarkah? Mata Celine yang indah menatap pemandangan di luar jendelanya seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun di dunia ini. Aku bertanya-tanya, apakah Little Will kita akan terseret ke dalam kekacauan ini? Menurut laporan yang kukumpulkan, Akademi Kerajaan terpaksa mengirim murid-muridnya untuk membantu mempertahankan kota-kota di dekat wilayahnya, lapor Oliver. Ezio juga telah mengirimkan pemberitahuan bahwa William dikirim untuk mengambil bagian dalam pertahanan kota Dewsbury. Celine bersenandung sambil meletakkan cangkir kopinya di atas meja. Dia kemudian pergi ke sofa dan berbaring dengan malas. Oliver, apa pendapatmu tentang muridku? William, kurasa dia terlalu narsis untuk usianya. Celine terkikik ketika mendengar jawaban si monyet Beo. Ia kemudian memejamkan mata dan bayangan bocah half-elf yang tampan muncul di dalam kepalanya. Penyihir cantik itu menjadikan William sebagai muridnya karena sebuah taruhan. Awalnya, ia tidak berencana untuk mengajarinya dengan serius, tetapi ia berubah pikiran setelah pertarungan dengan si buaya sisik emas. Ia bermaksud menyiksa William untuk melampiaskan rasa frustrasinya karena kehilangan bahan-bahan langka miliknya, tetapi bocah itu lebih tangguh dari yang ia bayangkan. Meskipun siksaan yang diterimanya selama 4 tahun terakhir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang ia alami selama pelatihannya sendiri, ia telah menyayangi bocah itu. Ia benar-benar memperlakukannya seperti budak. William memasak untuknya, membersihkan rumah untuknya, mencuci pakaian untuknya, dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Celine tahu betul bahwa, di lubuk hati terdalam William, ia membencinya. Bagaimana mungkin ia tidak memahami perasaannya? Ia telah mengalami nasib yang sama ketika ia masih muda. Dipaksa mengenakan kerah perbudakan, dan dipaksa mengalami rasa sakit dan penderitaan yang tak terbayangkan, mustahil untuk tidak merasa kesal. Bahkan sekarang, Celine masih membenci orang-orang yang telah membuangnya seolah-olah dia adalah benda kotor yang bahkan tidak ingin mereka sentuh, atau lihat di hadapan mereka. Suatu hari nanti, aku akan kembali. Ketika hari itu tiba, kalian semua akan berlutut dan memohon pengampunanku. Karena keinginannya yang kuat untuk membalas dendam, Celine bertahan. Dia bertahan selama bertahun-tahun, sampai dia bertemu dengan sebuah organisasi yang ingin menghancurkan dunia. Saat itu, penyihir cantik itu ingin seluruh dunia terbakar, jadi dia diam-diam bergabung dengan barisan mereka dan bahkan membantu mereka dalam mencapai tujuan mereka. Bahan-bahan yang diterimanya adalah pembayaran atas jasanya. Bahkan sekarang, ia masih berhubungan dengan organisasi tersebut. Para anggota organisasi tersebut telah membuat sumpah yang mengikat yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk melakukan apa yang mereka inginkan.
Mereka bebas untuk berbagi informasi, bertukar sumber daya, dan berkolaborasi satu sama lain. Namun, organisasi tersebut tidak dapat memaksa anggotanya untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagi sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk menghancurkan dunia, tetapi mereka benar-benar tidak peduli apakah seorang anggota berpartisipasi dalam kegiatan mereka atau tidak. Sebagai imbalan atas kebebasan ini, organisasi tersebut hanya meminta para anggotanya untuk tidak mengkhianatinya. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk saling mengganggu atau menyerang satu sama lain. Perjanjian non-agresi ini termasuk dalam sumpah yang telah mereka ucapkan ketika mereka bergabung dengan organisasi tersebut. Sungguh ironis. Selin mendesah sambil menatap langit-langit. Ramuan yang kubuat untuk menyebarkan miasma kini digunakan untuk menghancurkan kerajaan ini. Aku bertanya-tanya, jika William tahu ini, apakah dia akan merasa jijik padaku? Apakah dia akan kecewa? Bagaimana menurutmu, Oliver? Petik 2. Karena mengenal William, dia pasti akan menuntut penjelasan, jawab Oliver. Selain itu, karena tahu betapa keras kepala dan tidak tahu malunya dia juga akan menuntut ganti rugi. Selin terkekeh karena dia sudah bisa membayangkan ekspresi malu-malu William, saat dia mencoba meyakinkannya untuk memberinya uang tutup mulut untuk menyembunyikan rahasia ini. Dasar bocah konyol, gumam Selin. Yah, kurasa pantas saja seorang wanita konyol punya murid konyol. Tuan, haruskah aku ke sana untuk membantu William? Tanya Oliver. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia sangat khawatir dengan bocah itu. Dia ada di sana saat Selin membuat ramuan yang menyebarkan miasma. Si monyet Beo tahu betapa jahatnya itu. Namun, yang tidak dia duga adalah organisasi itu akan cukup berani menggunakannya untuk merusak inti ruang bawah tanah untuk memicu wabah ruang bawah tanah. Bahkan Selin tidak menyangka ramuannya akan digunakan dengan cara seperti itu. Namun, apa yang terjadi sudah terjadi. Dia sudah menerima pembayaran untuk ramuannya, dan organisasi itu telah membayarnya dengan mahal untuk jasanya. Terus terang, Selin benar-benar tidak peduli jika kerajaan Helan benar-benar hancur. Dia tidak memiliki keterikatan dengan kerajaan itu. Namun, dia peduli dengan orang-orang Lon. Mungkin, karena ini, organisasi itu tidak memilih untuk merusak penjara bawah tanah di dekat wilayahnya. Selin mungkin tidak peduli dengan kerajaan, tetapi dia peduli dengan William. Bagaimanapun, half-elf yang tampan itu adalah satu-satunya muridnya. Karena itu, Selin merasa bimbang. Oliver menunggu dengan sabar sampai nyonyanya memberi perintah, tetapi Selin tetap diam. 10 menit kemudian, desahan keluar dari bibir indahnya saat dia menoleh untuk melihat pelayan setia yang telah menemaninya selama ini. Oliver, bunga yang tumbuh di dalam rumah kaca tidak dapat dibandingkan dengan bunga yang tumbuh di alam liar, kata Selin. Aku percaya pada William. Dia akan bertahan karena dia kuat. Meskipun kata-katanya tegas, seolah-olah dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa William akan baik-baik saja bahkan jika dia tidak mengirim Oliver untuk membantunya. Oliver mendesah dalam hati, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya berdoa dalam hatinya agar para dewa menjaga William tetap aman. Sementara si monyet Beo tenggelam dalam pikirannya, Selin berdiri dari sofa dan membuka jendela. Dia kemudian berbalik ke arah Oliver dengan senyum di wajahnya. Oliver, kamu telah terkurung di dalam rumah untuk waktu yang lama, kata Selin dengan senyum manis. Itu tidak baik, kamu harus melatih tubuhmu dari waktu ke waktu. Aku perintahkan kamu untuk pergi bertamasya selama beberapa hari. Pastikan untuk kembali sesegera mungkin. Selin kemudian mulai berjalan menuju tangga. Sebelum aku lupa, pastikan untuk membawa beberapa oleh-oleh. Sesuai perintahmu, Nona. Oliver membungkuk dan mengepakkan sayapnya. Dia terbang keluar jendela dan terbang tinggi ke langit. Tujuannya, suatu tempat di mana seorang half-elf narsis tertentu telah ditempatkan. Senyum sinis muncul di wajah monyet Oliver saat dia mempercepat langkahnya. Nona, Anda terlihat sangat manis saat bertingkah seperti seorang kudere. Oliver merenung sambil menoleh untuk melihat kota Lon yang berangsur-angsur menjauh. Jangan khawatir, aku akan menjaga pangeran kecilmu tetap aman. Bagaimanapun, aku masih perlu memastikan bahwa dia akan memilihmu sebagai istrinya saat dia dewasa. Aku tidak akan menyerahkannya kepada Celeste. Catatan penulis, kudere adalah mereka yang sering kali bersikap dingin, blak-blakan, dan sinis.
Mereka mungkin tampak sangat tidak berperasaan dan tabah di luar, tetapi di dalam mereka sangat peduli, setidaknya jika menyangkut orang-orang yang mereka cintai. Terima kasih, Google Senpai. Dengan kepakan sayapnya yang lain, ledakan sonik bergema di udara. Kecepatan Oliver meningkat drastis saat ia melaju dengan kecepatan suara. Setengah jam kemudian, kota Dawsbury akhirnya muncul di cakrawala. Oliver tiba tepat pada waktunya untuk melihat si peri half kecil tersambar petir yang membuatnya terlempar beberapa meter dari tempatnya berdiri setengah jam sebelum Oliver tiba di langit Dawsbury. Ini tidak ada harapan, pikir William sambil memaksakan diri mengayunkan tongkat kayu di tangannya untuk mengakhiri hidup monster di depannya. Saat pertarungan berlangsung, William merasa tongkat di tangannya semakin berat. Itu sebagian besar karena lengannya sakit, dan mencapai batasnya. Saat itulah dia nyaris menghindari serangan diam-diam oleh salah satu binatang kelas C, Spitzeker, dari langit. Hilangnya konsentrasi ini memungkinkan makhluk seperti anjing di depannya menggunakan kesempatan itu untuk menjegalnya dan menjatuhkannya ke tanah. Taring tajam menampakkan diri saat Astrid mencoba menggigit leher William. Namun, si penggembala berhasil menggunakan tongkatnya untuk menghalangi gigi anjing itu dan mencegah dirinya digigit. Pertarungan kekuatan terjadi saat Astrid memaksa rahangnya lebih dekat ke wajah William. Bau daging busuk menyerang hidung William saat dia menggertakkan giginya untuk menahan serangan serigala itu. "Will!" Sebuah suara yang familiar berteriak dan tak lama kemudian, sebuah paku baja menancap di dahi Astrid. William dengan paksa menendang monster yang sudah mati itu ke samping saat ia menopang dirinya untuk berdiri. Seorang wanita muda dengan rambut pirang dan mata biru berlari ke arahnya dan menopang tubuhnya. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Wendy. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Aku baik-baik saja," jawab William. "Tapi, kenapa kau di sini? Apa yang terjadi dengan tempat yang kau pertahankan?" Wendy menggelengkan kepalanya saat ia menyeret William menjauh dari tembok kota. Temboknya telah ditembus. Tidak aman lagi untuk mempertahankannya. Seolah menunggu isyarat itu, sebuah trompet berbunyi di seluruh kota yang menandakan perintah untuk mundur ke garis pertahanan kedua. Garis pertahanan kedua adalah tempat menara pengawas berada. Mayoritas penyihir, yang tidak menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat, telah mundur ke menara pengawas dan menembakkan mantra untuk membantu para pembela di tembok kota untuk mengungsi. William masih memegang tongkat di tangannya, tetapi ia tidak punya kekuatan untuk mengangkatnya. Setelah adrenalinnya hilang, ia kelelahan. Wendy memegang lengan William dan meletakkannya di bahunya untuk menopang tubuhnya dengan lebih baik saat mereka melarikan diri. Beberapa monster mengejar mereka, tetapi mereka ditembak jatuh oleh Andy yang berdiri di atap sebuah rumah dan memperhatikan dengan saksama para siswa yang sedang mengungsi. Para instruktur kelas bela diri memegang bagian depan, yang memberi para siswa cukup waktu untuk mundur. Mereka yang telah kehilangan kekuatan mereka dibawa pergi oleh rekan-rekan mereka saat mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Andy menghela napas lega saat melihat William aman dan sehat. Ia melepaskan anak panah satu demi satu. Ia perlu mengulur waktu sebanyak mungkin agar murid-muridnya bisa mencapai tempat yang aman. Saat William dan Wendy tiba di garis pertahanan kedua, Ella yang khawatir segera muncul di sisinya. Kambing Angorian telah membawa murid-murid yang terluka dari tembok ke ruang perawatan selama pertempuran dan tidak melihat keadaan William. Melihat William aman, kambing Angorian kembali ke sisinya untuk melindunginya dari bahaya lebih lanjut. "Terima kasih," kata William saat Wendy membantunya duduk di tanah. "Sama-sama, Will," jawab Wendy dan duduk di sampingnya. William mendesah dalam hati karena tubuhnya seberat timah. Sejak pertempuran dimulai, ia tidak meninggalkan tembok kota dan terus mempertahankan posisinya selama lebih dari 1 jam. Hilangnya pembela karena keracunan miasma telah menempatkannya di bawah tekanan besar. Hal ini pada gilirannya memaksanya untuk melampaui batas kemampuannya dalam menangkis puluhan monster pada saat yang sama. Anak laki-laki berambut merah itu merasa mengantuk karena kelelahan yang melanda tubuhnya. Ia mencoba melawannya, tetapi tubuhnya tidak bekerja sama dengannya. Ia tertidur beberapa kali, hingga akhirnya memejamkan mata untuk tidur. Ketika ia hendak membiarkan dirinya dipeluk oleh tidur, sesuatu yang manis dan dingin menyerang lidahnya. Ia membuka matanya dengan paksa dan melihat Wendy dengan lembut memberinya ramuan peremajaan. Ia membuka mulutnya lebih lebar untuk membiarkan lebih banyak cairan yang kaya masuk untuk membantunya pulih. Ketika ramuan itu habis, William merasakan seperempat dari kekuatannya kembali ke tubuhnya. Itu tidak banyak,
tetapi cukup untuk membuatnya tetap terjaga dan berfungsi pada saat yang genting ini. Terima kasih, kata William sambil tersenyum. Ramuan peremajaan itu mahal. Bagaimana kalau aku membalasmu dengan memasak untukmu selama seminggu? Tuanku mengatakan bahwa aku adalah juru masak yang sangat baik. Benarkah? Tanya Wendy dengan sedikit geli. Jangan salahkan aku jika kau kecanduan dengan masakanku. Standarku, dalam hal makanan, sangat tinggi. Mari kita lihat apakah Sir William dapat membuktikan kata-katanya dengan masakannya. Keduanya saling menatap sebelum tertawa kecil pada saat yang sama. Keduanya berusaha meredakan ketegangan satu sama lain. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya waktu lama untuk beristirahat sebelum pertempuran berikutnya dimulai setelah tembok kota berhasil ditembus sepenuhnya. William hendak mengatakan sesuatu ketika ledakan dahsyat bergema dari tembok kota. Kedua anak itu saling melirik sebelum bergegas memanjat salah satu menara pengawas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa itu? Seorang penyihir dengan gemetar menunjuk ke tengah formasi monster. Seekor anjing hitam raksasa yang tingginya setidaknya 6 meter, menatap mereka dengan mata biru yang bersinar. Ada garis-garis bulu biru di tubuhnya yang menyerupai sambaran petir saat sulur-sulur listrik meliuk-liuk di sekitar tubuhnya. Di udara, teriakan memekakkan telinga terdengar saat seekor ular raksasa bersayap hitam menunjukkan kehadirannya. Tubuhnya terbuat dari sisik-sisik gelap dan mata birunya yang bersinar dengan menakutkan menatap orang-orang yang membela Dewsbury seolah-olah mengejek upaya sia-sia mereka untuk menghentikan hal yang tak terelakkan. Angin mulai bertiup kencang dan awan gelap menutupi cakrawala. Deru guntur bergema di langit saat kilatan petir menyinari awan hitam yang menghalangi cahaya matahari. Segera seluruh kota Dewsbury diselimuti kegelapan, namun, mata bersinar yang tak terhitung jumlahnya dari monster Dungeon, yang hampir menyerang mereka, tidak memudar sedikitpun. William menelan ludah saat dia menggunakan keterampilan penilaiannya untuk mengidentifikasi dua binatang raksasa yang tampaknya adalah dalang yang memimpin gerombolan monster itu. Hanya sekilas saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa mereka berdua adalah berita buruk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Solotel lebih besar dari anjing dunia bawah. Penjaga yang rusak. Tingkat ancaman, S rendah. Binatang 100 tahun. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Binatang mistis ini dikatakan memiliki kekuatan petir, api, dan kematian. Makhluk terkutuk yang sangat jahat sehingga tidak banyak yang berani melawannya. Menurut legenda, Solotel menjaga matahari saat terbenam di dunia bawah setiap malam. Ironisnya, makhluk ini dipuja sebagai penghancur dan penyelamat di saat yang sama. Dia yang melawan mitos ini harus lelah, karena ia akan mengutuk siapapun yang menentangnya. Kurang dari, Quetzalcoatl lebih besar dari, ular bersayap, penjaga yang rusak, tingkat ancaman, S rendah. Binatang 100 tahun, tidak dapat ditambahkan kekawanan. Binatang mistis ini memiliki kekuatan angin dan hujan. Kadang-kadang dipuji sebagai penguasa fajar, makhluk ini dapat menciptakan badai, angin topan, dan tornado yang dahsyat yang dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Menurut legenda, makhluk ini menyaksikan penciptaan dunia dan bahkan membantu umat manusia di saat dibutuhkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menggertakkan giginya saat menatap kedua binatang mistis di depannya. Dia hendak berteriak dan memperingatkan para instruktur bahwa mereka harus mundur dengan cara apapun ketika Solotel meraung dan menembakkan petir, yang sebesar bas, ke arah William, Ella, dan Wendy yang berdiri di tengah formasi pertahanan. Bocah berambut merah itu segera mendorong Ella, dan Wendy, keluar dari jalan saat petir menelannya dan mewarnai penglihatannya menjadi putih sakit sekali. Tolong kami. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tolong, selamatkan kami. Dua suara memohon bergema di dalam benak William saat sambaran petir menyambar seluruh tubuhnya. Seragam pelajarnya terbuat dari bahan khusus yang dapat menahan serangan sihir hingga lingkaran pertama. Namun, terhadap serangan dari Centennial, seragam itu tidak memberikan bentuk perlawanan apapun dan langsung berubah menjadi abu. Waktu seakan melambat saat William memasuki kondisi seperti trans. Di dunia putih itu, William melihat dua bola cahaya. Satu berwarna kuning, yang lain berwarna merah. Cahaya kedua bola ini perlahan meredup saat mereka memohon William untuk membantu mereka. Saat dunia kembali berwarna, bocah berambut merah itu tergeletak di tanah tanpa bergerak.
Tongkat kayunya tergeletak di tanah beberapa meter darinya saat sulur-sulur listrik meliuk-liuk di sekujur tubuhnya. Jika bukan karena celana yang dibuat khusus oleh Bibi Helen, yang dikenakannya di balik seragamnya, dia pasti sudah telanjang bulat saat jubah pelajarnya hancur. Meyeh, Ella mengembik saat William bergegas ke samping William. Ia menyenggol sisi wajah William untuk membangunkannya. Saat Ella mencoba membangunkan half-elf yang terjatuh, arus petir yang meliuk-liuk di sekitar tubuh William berkumpul menuju tato mawar hitam di dada William dan diserap sepenuhnya. "Will!" teriak Wendy saat ia berlari ke sampingnya. Ia kemudian memeriksa tubuh William untuk melihat apakah ada luka dan terkejut karena tubuhnya masih utuh dengan hanya memar kecil. William mengangkat tangannya dan membelai leher Ella untuk meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Ia kemudian perlahan membuka matanya untuk melihat ke samping tempat Wendy sedang menatapnya dengan ekspresi khawatir. Menara pengawas tempat mereka berdiri telah runtuh karena intensitas serangan dan beberapa siswa terluka, beberapa dari mereka terluka parah. William telah menanggung beban kerusakan dan menguranginya dengan kemampuan terbaiknya, tetapi itu tetap saja serangan dari binatang Centennial, jadi mustahil untuk memblokirnya sepenuhnya. Ketika serangan itu terjadi, sistem membuat keputusan sewenang-wenang dan secara paksa mengubah subkelas William menjadi Prince of Thunder. Karena itu, sambaran petir tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya dan membantunya menahan serangan yang dapat dengan mudah merenggut nyawanya. Para instruktur sedang dalam proses membawa siswa yang terluka dan mengangkut mereka ke ruang perawatan. Andy muncul di samping William dan hendak membawanya pergi ketika si penggembala menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Instruktur, saya baik-baik saja," kata William sambil berdiri dari tanah. Dia bahkan membersihkan debu yang menumpuk di tubuhnya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Andy mengamati anak laki-laki itu dan memastikan bahwa dia memang masih mampu bertarung sebelum pergi ke siswa lain yang telah kehilangan kesadaran tidak jauh dari lokasi mereka. Meskipun dia ingin bertanya kepada William, sekarang bukan saatnya untuk itu. Bukan hanya Andy, tetapi beberapa siswa dan instruktur yang telah menyaksikan kejadian itu, menatap William dengan heran. Dari setiap sudut, dia tampak baik-baik saja dan sehat. Tubuhnya yang ramping dan kencang memancarkan kekuatan muda dan matanya masih cerah dan jernih. Meskipun dia memiliki beberapa memar di sana-sini, itu hanya masalah kecil bagi para pejuang di medan perang. Apakah kamu tidak akan mengenakan apapun?" tanya Wendy sambil menatap wajah William. Dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak menunduk karena tubuh William secara visual menarik. Meskipun mereka berada di tengah-tengah pertempuran, Wendy tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona oleh idolanya. "Sebentar lagi," kata William sambil mengambil tongkat kayunya. Guntur bergemuruh di langit dan kilat menyambar seperti naga di langit saat Solotel memanipulasi elemen untuk mengikuti perintahnya. Quetzalcoatl juga tidak tinggal diam dan mengepakkan sayapnya yang kuat sehingga menimbulkan hembusan angin yang menerbangkan para siswa dari tanah. Wendy hampir terpental, tetapi William dengan kuat menahan pinggangnya agar tidak bergerak. Sang gembala memandangi kedua makhluk ini sambil memikirkan rencana tindakannya selanjutnya. "Tolong kami, tolong, selamatkan kami," dua kata bergema di dalam benaknya, dan kali ini, dia tahu bahwa kata-kata itu nyata dan tidak dibuat-buat oleh imajinasinya. Dia juga dapat mengatakan bahwa suara-suara itu tidak berasal dari dua binatang mistis yang akan memusnahkan mereka semua. Tidak, suara-suara itu datang dari arah ruang bawah tanah dan mereka memohon padanya untuk membantu mereka. William mengetuk tanah dengan tongkatnya, saat dia memanggil seorang penolong untuk bertarung di sisinya. "Penjaga abadi yang menjaga hutan, bantulah aku di saat aku membutuhkan," teriak William. "Keluarlah, Spire." Sebuah portal putih muncul di belakang punggung William saat penjaga suku rusa ekor putih berjalan keluar darinya. Tubuhnya yang agung bersinar dalam cahaya yang cemerlang dan berfungsi sebagai mercusuar untuk menerangi kegelapan. Saat ini, Spire hanyalah binatang kelas B menengah. Mustahil baginya untuk melawan binatang Centennial yang dicap sebagai ancaman kelas S. Meski begitu, Spire menatap kedua binatang ini tanpa rasa takut. Ia telah mendapatkan kembali dorongan dalam jajarannya setelah William memberinya hadiah yang ia janjikan selama pertempuran untuk posisi kepala prefek di hutan ajaib. Para siswa yang telah menyaksikan kompetisi untuk kepala prefek kelas bela diri cukup akrab dengan makhluk mulia ini. Mereka hanya tidak pernah menduga bahwa ia akan muncul dalam pertempuran melawan Dungeon Outbreak ini. Di belakangnya,
40 rusa bertanduk panjang muncul dari portal dan berdiri. Berjajar berhadapan dengan monster-monster penjara bawah tanah, yang menghentikan laju mereka beberapa ratus meter dari menara pengawas. Rusa bertanduk panjang ini adalah binatang kelas C, menengah, dan lebih dari sekadar mampu menghadapi musuh-musuh kecil. Meskipun bala bantuan telah tiba, tidak seorang pun percaya bahwa mereka akan mampu menang melawan serangan penjara bawah tanah dengan jumlah mereka saat ini. Tolong, tepati janjimu dan bantu kami sekali ini. Pinta William. Keluarlah, kera neraka iblis. Portal lain muncul di belakang punggung William, tetapi kali ini, lebih besar dari portal tempat Spire berasal. Seekor kera raksasa, dengan 2 tanduk menonjol di kepalanya, keluar dari portal. Ekor ularnya mendesis saat ia mengangkat kepalanya untuk melihat 2 binatang mistis di depannya. Apakah kau yakin ingin menyia-nyiakan satu bantuan ini untuk menghadapi musuh-musuh kecil ini, nak? Tanya kera neraka iblis melalui telepati. Semua orang di medan perang mendengar suaranya di dalam kepala mereka. Monster-monster penjara bawah tanah itu menggigil tanpa sadar karena mereka merasakan kehadiran yang jauh di luar jangkauan mereka. Bahkan kedua binatang mistis itu terpengaruh oleh kehadiran si kera raksasa yang sangat kuat yang berada di alam di atas mereka. Para instruktur akademi terkejut karena mereka mengenali binatang buas yang menjulang tinggi yang muncul di medan perang. Itu tidak lain adalah penguasa yang menguasai hutan di luar akademi kerajaan Helan. Makhluk yang berada di puncak binatang kelas SS. Itu sangat kuat sehingga bahkan dekan akademi harus menghormatinya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa memanggil kera neraka jahat untuk melawan wabah penjara bawah tanah itu berlebihan. Memang sia-sia bagiku untuk memanggilmu ke medan perang berskala kecil seperti itu, itulah yang ingin kukatakan, tetapi ini hanya benar di mata makhluk sekuat dirimu, yang mulia, jawab William dengan nada hormat. Namun, tidak peduli seberapa lemah dan pendeknya umur manusia, setiap kehidupan itu berharga. Jika aku dapat mencegah bahkan satu pun siswa akademi kerajaan dari kematian maka tidak ada salahnya meminta bantuanmu. Aku tidak akan dapat tidur dengan tenang di malam hari jika aku menutup mata dan membiarkan para siswa mengorbankan hidup mereka jika itu dapat dicegah. Meskipun bantuan ini adalah tawaran satu kali, aku tidak menyesalinya. Spire menganggukkan kepalanya sebagai penghargaan atas kata-kata William. Itu adalah makhluk yang mulia dan benar, dan ia menyukai bagaimana bocah berambut merah itu menyangkal bahwa ia menyia-nyiakan bantuan yang diberikan kepadanya oleh kera neraka iblis. Para siswa dan instruktur yang mendengar William merasa bimbang. Beberapa dari mereka cukup berterima kasih kepada William karena memanggil kera neraka jahat untuk membantu mereka dalam pertempuran, sementara yang lain merasa malu karena gembala itu harus menggunakan kartu as-nya karena mereka semua terlalu lemah untuk melawan monster di depan mereka. Aku akan menghormati perjanjian kita dan membantu kalian sekali, kata kera neraka jahat saat berdiri di depan para pembela. Ia hidup di dunia di mana hukum rimba adalah yang tertinggi. Meskipun ia mengerti kata-kata William, ia tetap merasa bahwa anak muda itu menyedihkan karena tidak punya pilihan selain memanggilnya. Beberapa portal muncul di belakangnya, saat para penguasa hutan bergabung dengan penguasa mereka untuk berperang. Ironisnya, Soglaf juga ada di sana yang mengacungkan jari tengah kepada William sebelum menghadapi pasukan monster bawah tanah di depannya. Dengan ini, insiden Soglaf tidak akan lagi diungkit di masa mendatang sesuai perjanjian kita. Apakah kalian mengerti? Kera neraka jahat melirik anak laki-laki berambut merah di samping kakinya. Ya, jawab William tegas. Kita tidak punya utang lagi. Soglaf yang mendengarkan percakapan itu hanya mendengus, tetapi tidak mengatakan apapun lagi karena dia berada di hadapan penguasanya. Seharusnya begitu. Kera neraka iblis itu menganggukkan kepalanya. Jadi, yang mana yang harus kuhadapi? Tolong urus Solotel itu. Baiklah, terlalu merepotkan untuk melawan makhluk terbang. Aku akan menangani anjing besar ini untukmu. Tapi, siapa yang akan berhadapan dengan ular bersayap itu? Tuan keduaku akan melakukannya, jawab William sambil menyeringai. Tuan kedua, tolong, urus Quetzalcoatl itu. Itu jauh di luar jangkauanku. Sudut bibir Oliver berkedut saat dia mendengar permintaan William yang tak tahu malu dari tempat persembunyiannya. Monyet nuri itu telah menyembunyikan dirinya di balik awan gelap di langit, sambil mengamati situasi di tanah, tetapi entah bagaimana, William masih dapat menemukannya. Yang tidak diketahui Oliver adalah bahwa sistem telah mendeteksi kehadirannya saat dia memasuki langit medan perang.
Sangat mudah baginya untuk menemukan posisinya karena semua sekutu ditandai pada peta wilayah tersebut. Baiklah, suara Oliver bergema di dalam kepala William. Kau berutang padaku, Will kecil. Terima kasih, Tuan Kedua, jawab Will dalam hatinya. Di dalam awan gelap, Oliver menatap ular bersayap raksasa dengan seringai nakal seolah-olah sedang melihat mainan baru. Binatang 100 tahun palsu yang ditingkatkan secara paksa oleh miasma tidak dapat dibandingkan dengan yang asli. Oliver terkekeh. Nyonya meminta souvenir. Ular ini akan sangat cocok. Oliver seperti anak anjing kecil yang berhadapan dengan gajah, tetapi dia bahkan tidak melihat Quetzalcoatl sebagai ancaman. Baginya, ular bersayap besar itu hanyalah ular kecil yang dapat dengan mudah diinjak-injaknya dengan cakarnya tanpa berkeringat. Wendy, berdiri di belakang, kata William sambil menepuk kepalanya. Aku akan menangani ini. Wendy menganggukkan kepalanya dan segera mundur ke tempat yang aman. Meskipun dia khawatir tentang William, dia tidak ingin menghalangi pertempuran ini. Mama, ayo pergi. Meyeh. Ella berubah menjadi ibex perang Angorian dan membiarkan William menunggangi punggungnya. Dia kemudian memerintahkan sistem untuk mengubah subkelasnya menjadi kelas pekerjaan kavalier. Dia kemudian melengkapi Golden Scarlet Light Armor dari Ring of Conquest. Armor ini dibuat dari sisik Golden Scarlet Crocodile yang dikalahkan Celine 4 tahun lalu. Itu membanggakan pertahanan fisik dan magis yang hebat, dan dibuat khusus untuk mengubah ukurannya agar pas dengan William dengan sempurna. Ketika William mengenakan baju besinya, dia tampak seperti pangeran muda yang datang untuk menyelamatkan sang putri dari naga jahat. Dia tidak mengenakan pelindung mata, tetapi lingkaran bersayap yang menonjolkan kecantikan alaminya. Alih-alih tongkat kayu yang biasanya dia gunakan untuk berperang, dia memanggil tombak yang terbuat dari taring serigala bertanduk guntur dan gigi buaya sisik emas. Tombak itu panjangnya 2 meter dan desainnya mirip dengan Stormcaller. Satu-satunya perbedaan adalah tombak itu dibuat dengan tepi berduri yang akan membawa korbannya kesakitan saat menyerempet mereka. Barbatos cukup senang dengan ciptaannya dan menamakannya Triam, Algojo raksasa. Semua gadis yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak kagum. Wendy, yang telah mundur ke jarak yang aman, juga menatap William dengan wajah memerah. Dia menatap pangerannya dalam baju besi yang berkilau saat jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya. ST dan Ian, yang berdiri di tengah para pembela, ingin memutar mata mereka dengan kesal. Pamer, bodoh, William. Meskipun kedua anak laki-laki itu membenci William karena mengambil perhatian dan mencuri hati para wanita di sekitar mereka, mereka masih menaruh harapan padanya. Mereka percaya bahwa, selama William ada, semuanya akan baik-baik saja. Keyakinan ini tertanam dalam di hati mereka, dan akan terus mempercayai mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Kedua belah pihak saling berhadapan saat semua orang mempersiapkan diri untuk pertempuran yang menentukan. Pada saat itulah iblis Hell Ape memukul dadanya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ia kemudian menyerang ke arah Solotel sambil melapisi tubuhnya dengan api. Tunggu aku akan segera menyelamatkan kalian berdua, kata William dalam hatinya dan berharap kedua suara yang memanggil ke ruang bawah tanah itu dapat mendengarnya. Ia kemudian mengarahkan tombaknya ke depan dan mengeluarkan perintah untuk menyerang. Serang! Ella mengembik dan mengeluarkan teriakan perang untuk meningkatkan statistik rusa yang menemani mereka ke pertempuran. Spire, di sisi lain, menggunakan kemampuannya, Call to Arms, yang selanjutnya meningkatkan statistik semua orang hingga 50%. Ia kemudian mengikuti di belakang William bersama dengan rusa bertanduk panjang yang terpesona yang mengapit sisinya. Serang ke depan, perintah Grand dan para pembela lainnya mengikuti perintahnya. Tunjukkan kepada mereka kekuatan Akademi Kerajaan Helan. Para siswa bersorak serempak dan bergabung dalam keributan. Pertunjukan kekuatan William telah membuat darah mereka mendidih dan mereka bersemangat untuk bertarung di sisinya. Mereka tidak mau mengakuinya, tetapi di mata mereka, William menjadi bendera harapan yang berkibar dalam kegelapan. Bendera yang akan membawa mereka menuju kemenangan. Begitulah babak kedua pertempuran dimulai dan daratan bergetar akibat serangan mereka.